Bab 451 Dekat dengan Kehancuran. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Beberapa mil jauhnya, seperti dugaan S, pertempuran dengan Ice Dire Wolves sedang dipantau oleh Whitefire dengan formasi peninggalan suku Iblis Pedang, formasi deteksi Chimera Threats. Untuk mengendalikan formasi ini, Whitefire harus tetap diam, dan itulah sebabnya dia tidak mengikuti tim itu sendiri dan menggunakan troll tanah untuk memantau mereka dari dekat sementara dia mengamati mereka dengan formasi deteksi Chimera Threats. Namun, formasi ini tidak memberikan pandangan dan hanya bisa merasakan ki makhluk hidup, tetapi jauh lebih mudah untuk mendeteksi musuh yang tersembunyi. Feng yang menghadapi 10 serigala kelas 4 secara alami diperhatikan oleh Whitefire, dan dia pikir Feng gegabah dan mencari kematian dengan menyerbu ke sana sendirian. Dia hendak menghentikan formasi dan pergi ke sana untuk menyelamatkan Feng ketika benang Qi yang mewakili Raja Serigala tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Dia berseru dan mulai menggunakan formasi untuk memastikan dia tidak melihat sesuatu. Namun, setelah itu, 9 benang serigala kelas 4 lainnya juga menghilang. Dengan ekspresi bingung, dia bergumam, mungkinkah bocah itu berhasil membunuh ke-10 serigala kelas 4? Bukankah ini berarti kekuatannya setara dengan ahli inti Sungai Platinum? Tapi ini tidak masuk akal. Tanda pisah. Di medan perang, S melihat ke-10 mayat serigala besar. Plexus kehidupan gelap benar-benar kuat. Aku bisa merasakan dan menargetkan titik akupuntur dengan jari pedangku dan menghancurkannya dengan petir. Namun, cakupan keterampilan ini sangat luas sehingga aku hanya bisa merasakan 13 titik akupuntur dari 361 titik akupuntur dan hanya bisa membuat 2 keterampilan pedang dengannya. Selama aku bisa menargetkan 361 titik akupuntur secara keseluruhan, seni pedang ini akan menjadi salah satu yang menakutkan. Tapi sepertinya aku perlu pikiran sebagai alam pedang dan bereksperimen pada makhluk hidup untuk meningkatkan seni pedang lebih jauh. Memikirkan yang terakhir, ekspresinya tidak bisa tidak berubah sedikit. Meskipun, dia entah bagaimana berhasil menciptakan seni pedang ini dengan mampu merasakan 13 titik akupuntur dengan indera surgawinya. Namun, titik-titik akupuntur yang direaming bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkannya begitu saja dalam posisi mereka. Ia harus bereksperimen pada subjek uji yang masih hidup untuk lebih meningkatkan pengetahuannya tentang titik-titik akupuntur, atau ia harus mendapatkan buku lain yang lebih jauh menggambarkan titik-titik akupuntur ini secara lebih mendalam daripada buku Life Plexus yang dimilikinya. Karena pengetahuan dalam buku Life Plexus terbatas dan sebagian besar didasarkan pada teori-teori SLK, maka ia harus memulai penelitiannya sendiri jika ia ingin lebih jauh menempuh jalur titik-titik akupuntur ini. Meskipun demikian, siapa tahu, dunia ini begitu besar sehingga ia mungkin mendapatkan buku mendalam lainnya seperti Life Plexus. Saudara Feng, suara Peter yang bersemangat terdengar. S tersadar dari linglungnya dan melihat sekeliling. Ia melihat Peter berlari ke arahnya dengan darah menetes dari pedangnya. Namun, Peter tercengang saat melihat 10 mayat besar di samping Feng dan menatapnya seolah-olah sedang melihat monster. Meskipun serigala-serigala itu sudah mati, ia masih bisa merasakan aura mengerikan mereka. Secepat itu, ia tak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Feng tersenyum dan berkata dengan dingin, "Tidak banyak. Terima kasih sudah datang, omong-omong. Ayo bantu yang lain dan tinggalkan tempat ini." Peter mengangguk tanpa sadar dan mengikuti Feng. Setelah Raja Serigala mati, serigala-serigala kecil itu tidak mampu bertahan lama menghadapi serangan. Semua orang, yang lain juga terkejut saat melihat serigala kelas 4, dan tak bisa menahan perasaan sedikit khawatir dengan iblis berkulit perunggu itu. Thomas mendecak lidahnya dan berkata, "Saudara Feng, bagaimana kau membunuh Raja Serigala ini? Tidak ada tebasan pedang, tapi pendarahan dalam. Sepertinya serigala ini mati karena penyimpangan Qi yang ekstrim. Mulut orang ini benar-benar hebat." S tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tidak ada yang menyadari hal ini kecuali Thomas, dan sekarang semua orang menatapnya dengan heran. Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu dan menjawab dengan penuh arti, "Itu adalah seni pedang rahasia. Apakah kau ingin beradu pedang denganku, sehingga kau bisa merasakannya sendiri?" Thomas tanpa malu membalas, "Apa? Kau ingin membunuh temanmu?" Semua orang melirik Thomas. "Kau tidak sepadan dengan masalah ini." Feng menyeringai, "Aku akan mengambil bangkai Raja Serigala, kalian bisa mengambil yang lain." Tidak ada yang keberatan. Bahkan jika Feng menginginkan semua serigala kelas 4,
mereka tidak akan keberatan, karena dialah yang membunuh mereka. Bangkai binatang buas kelas 4 penuh dengan harta karun, terutama dagingnya, yang sangat bermanfaat bagi alam sungai dan pembudidaya inti sungai. Harga pasar untuk daging seperti itu sangat tinggi. Setelah mereka mengumpulkan bangkai, mereka meninggalkan daerah itu sebelum lebih banyak serigala tertarik oleh bau darah. Mereka bermalam di sebuah bukit terpencil dan melanjutkan perjalanan mereka untuk menemukan reruntuhan itu. Menurut peta yang diberikan oleh Whitefire, mereka masih menempuh perjalanan lebih dari sebulan dari reruntuhan yang rusak. Namun, saat mereka terus bergerak maju, suhu tempat itu terus menurun. Mereka semua mulai merasakan dingin meskipun kultivasi mereka di alam sungai berada di puncak, kecuali es. Namun, dengan harta yang berbeda, mereka dapat menahan dingin dengan cukup mudah. Hingga hari ini, di bawah kita, waspadalah. Peringatan ini mengejutkan karena berasal dari Feng, bukan Shepard. Meskipun demikian, mereka semua melompat mundur dari posisi mereka dengan kekuatan penuh. Tepat setelah itu, 5 bilah es muncul dari tempat mereka semua melompat. Namun, itu belum berakhir karena bilah-bilah es itu menghilang di salju. Aku tidak bisa merasakan apapun, seru Shepard sambil melirik Feng dengan ekspresi kagum. Jika dia tidak memperingatkan mereka, beberapa dari mereka akan menderita luka parah. Serang di sana, kata Feng sambil menebas dengan pedangnya di tanah bersalju. Semua orang menyerang tanpa ragu-ragu. SSKKSS. Teriakan aneh terdengar saat serangan itu jatuh di tempat itu dan tak lama kemudian mereka semua menyadari tanah mulai terisi cairan biru, dan menyebar di salju. Darah. Mata Charlie dipenuhi dengan kengerian. Alora menggunakan api gelapnya untuk melelehkan area itu, dan penampilan penyerang mereka terungkap. Itu adalah cacing putih sepanjang 2 meter, tetapi memiliki 2 tangan dan kepala sementara tentakel kecil di bagian yang langka, tidak memiliki mata, tetapi mulut bulat besar yang dipenuhi dengan gigi tajam dan sepasang tanduk kecil berwarna biru dengan pola hitam. Thomas berkata dengan ekspresi serius saat melihat makhluk ini bukan binatang iblis, tapi iblis yang tidak punya pikiran. Mata es berbinar, maksudmu iblis tanpa kecerdasan, suku iblis barbar. Thomas mengangguk, ya, kau lihat pola kecil di tanduknya, hanya iblis dengan tahap perkembangan awal yang memilikinya dan itulah mengapa kami menyebut mereka iblis barbar. Meskipun kami menyebut mereka suku iblis barbar, dan mereka memiliki kecerdasan yang sangat sedikit, mereka tidak saling menyerang. Lebih jauh lagi, mereka sangat teritorial, dan begitu mereka merasakan seseorang menyusup ke wilayah mereka, mereka akan menyerbu penyusup itu tanpa peduli dengan konsekuensi apapun. Alora mengangguk setuju dan menambahkan, wilayah kita dipenuhi dengan suku iblis barbar semacam ini dan jika kita tidak mengendalikan jumlah mereka, mereka dapat menyebabkan masalah besar dengan jumlah mereka dan serangan bunuh diri. Ekspresi Gibson jelek saat dia bertanya, bukankah ini berarti kita harus melintasi wilayah iblis barbar ini jika kita ingin melanjutkan perjalanan kita? Peter menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, kita mungkin menemukannya secara kebetulan, dan kita masih belum tahu di mana wilayah mereka. Jika kita mengambil rute lain, kita mungkin tersesat atau memasuki wilayah mereka. Charlie berkata, Pangeran benar, kita harus tetap pada rute kita karena peta tidak memiliki detail tentang rute lainnya. Sangat mungkin juga kita harus melintasi wilayah suku barbar ini untuk memasuki reruntuhan. Itu mungkin ujian. Shepard melihat peta dan ekspresinya tidak berdaya, dia mungkin benar, kita sangat dekat dengan tujuan kita dan reruntuhan itu juga berada di bawah tanah. Iblis ini bergerak di salju, dan aku tidak dapat merasakan kehadirannya, yang berarti mungkin ada terowongan di bawah kita dan pada akhirnya, kita harus bertarung dengan suku ini. Mereka semua melihat ke arah Feng karena dialah pemimpinnya, dan keputusan terakhir jatuh padanya. Tetaplah pada rute. Seperti yang Shepard katakan, kita harus menemukan lorong bawah tanah yang mengarah ke reruntuhan itu juga. Setan ini mungkin muncul dari lorong bawah tanah yang sama. Jika kita berkeliaran, kita mungkin akan mengabaikan lorong itu. Kehadiran suku ini mungkin merupakan hal yang baik karena kita dapat mengikuti mereka dan menemukan lorong bawah tanah. Tidak perlu takut pada mereka karena senior Whitefire tidak akan meninggalkan bahaya bagi hidup kita di reruntuhan itu, kan? Mereka semua sepenuhnya setuju dengan kata-kata Feng dan terus bergerak maju setelah bergerak beberapa mil menurut peta, mereka semakin dekat dengan reruntuhan yang rusak. Namun, tidak ada yang berubah dalam pemandangan,
sejauh mata memandang semuanya masih putih, dan mereka harus menemukan lorong bawah tanah di tengah salju ini. S sedang melihat peta takdir yang ada untuk mencari potensi bahaya atau jalur tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata. Ekspedisi ini sangat penting baginya karena Alora juga merupakan bagian darinya, dan dia berharap kesempatan emas akan ada di reruntuhan ini. Mereka ada di sini. Mata S menyipit saat dia melihat titik takdir merah bergerak ke arah mereka, dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Sepertinya reruntuhan itu mungkin wilayah suku iblis biadab itu, dan kita harus berjuang untuk masuk ke reruntuhan itu dan mendapatkan kesempatan. Raja Iblis telah memikirkan ekspedisi ini. Bibirnya melengkung. Lorong itu seharusnya ada di suatu tempat di sini, kata Shepard sambil melihat peta. Feng membalas sambil memegang gagang pedangnya, kita punya hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan daripada lorong itu. Semua orang menjadi waspada karena mereka tahu apa yang dia maksud dan mengambil posisi bertarung mereka. Jangan bilang kita benar-benar harus bertarung dengan cacing-cacing itu. Ekspresi Thomas pahit. Feng berkata sambil mengarahkan pedangnya, mereka berlima kali ini. Saat aku memberi sinyal, fokuskan serangan kalian ke area itu. Setelah itu, sekarang, Feng berteriak sambil melakukan gerakan penarikan pedang pertama. Silver Cut. Peter mengikutinya. Sol Phantasmagoria, halusinasi. Mereka semua menggunakan keterampilan mereka di tempat itu, dan itu menciptakan pencipta besar ketika semua keterampilan itu mendarat di tempat itu. Hanya darah dan bagian tubuh dari kelima iblis itu yang tersisa. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menangis sebelum mereka mati. Gampang, Gibson mengejek. Lihat, ada terowongan. Brenna menunjuk beberapa meter dari pencipta itu, menarik perhatian semua orang. Hehe, sepertinya kita akhirnya bisa mulai berburu harta karun. Charlie dengan ringan menyikut Alora. Alora memutar matanya. Pengemis uang, meskipun kita telah mencapai tujuan, tidaklah mudah untuk menemukan harta karun karena tempat ini mungkin dipenuhi oleh iblis-iblis yang tidak punya pikiran. Aku ingin semua orang tetap waspada dan tidak dibutakan oleh harta karun. Hidup lebih penting daripada harta duniawi. Peter menyatakan. Feng mengangguk, dia benar, waspadalah terhadap jebakan, jangan dibutakan oleh keserakahan. Shepard akan tetap memimpin bersama Peter dan aku akan berada tepat di belakang kalian. Brenna dan Gibson akan mengambil yang langka sementara Thomas, Alora, dan Charlie akan tetap berada di tengah, sehingga mereka dapat dengan mudah menggunakan keterampilan jarak jauh mereka. Dengan pengaturan ini, mereka semua memasuki terowongan gelap, yang dipenuhi dengan bau yang kuat dan udara dingin. Karena kultivasi mereka, tidak sulit untuk melihat dalam kegelapan, tetapi tidak sebagus penglihatan mereka yang sebenarnya. Terowongan itu sudah tua dan tidak dibuat baru-baru ini karena ada beberapa pilar pendukung tua. Tidak seorang pun bisa melihat ujungnya, karena mereka perlahan bergerak dengan waspada. Tetapi S bisa merasakan troll tanah itu mengikuti mereka dari jarak 100 meter, sementara dia juga merasakan tanda tangan jiwa api putih 300 meter jauhnya. Sepertinya tempat ini masih berbahaya sejak dia mulai mengikuti kita sekarang. Tetapi bukankah mereka mengatur ini sebelumnya? Atau mereka ingin menempatkan kita dalam bahaya untuk memberi kita pengalaman hidup dan mati? S merenung sambil membuka peta takdir hidup selama beberapa saat. Dia tidak selalu bisa membiarkan peta itu terbuka karena kehabisan ki yang besar, jadi dia hanya akan membukanya sebentar atau dua untuk melihat perubahannya sebelum menutupnya. Kali ini dia melihat jaringan terowongan di sekitar mereka, bukan hanya yang ini, tetapi 10 di antaranya, dan dia mengerutkan kening. Ini seperti labirin, pikir S saat dua jalur muncul di depan mereka, dan mereka semua berhenti. Ekspresi Shepard juga berubah melihat ini, dan dia berkata, kita tidak punya peta atau detail tentang ini. Bagaimana kita harus memilih jalan? Thomas berkata dengan suara serius, kurasa kita berada di labirin bawah tanah, dan kita harus menemukan cara untuk menyeberanginya tanpa tersesat, yang mana sangat mustahil karena kita tidak dapat memeriksa satu demi satu lorong. Gibson membalas, bagaimana kau begitu yakin kita berada di labirin dan kedua jalur ini tidak mengarah ke dua lokasi reruntuhan yang berbeda? Ingat kita berada di reruntuhan yang rusak dalam sebuah ekspedisi. Kita harus menjelajahi tempat ini untuk mendapatkan kesempatan, dan itu bisa di mana saja. Peter berbicara sepenuhnya setuju dengan Gibson, dia benar, karena Tuan Whitefire tidak memberi kita peta tempat ini. Ini berarti ini adalah reruntuhan yang rusak, dan kita harus menjelajahinya sendiri. Alora tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya.
Jadi, kau menyarankan kita harus berpisah. Tidakkah kau ingat cacing-cacing itu berkeliaran? Bagaimana jika salah satu dari jalan ini mengarah ke lapisan mereka, lalu apa? Charlie mengangguk setuju. Setelah itu, mereka semua mulai berdebat tentang pandangan mereka terhadap kedua jalan itu dan, pada akhirnya, mereka semua memandang Feng, yang tidak berbicara selama ini, dan dengan tenang menatap mereka. Thomas mengerutkan bibirnya. Saudara Feng, katakan sesuatu. Apakah menurutmu kita harus berpisah atau tidak? Jika aku memberitahu mereka ini labirin, maka itu mungkin terlihat mencurigakan. Aku telah menunjukkan kekuatan dan persepsiku yang tidak biasa. Akan buruk jika Whitefire mulai mencurigai sesuatu tentangku. Aku harus ikut saja, renung es. Feng berkata dengan tidak yakin, aku setuju dengan sudut pandang kedua belah pihak, tetapi kita harus terus bergerak. Kita sudah membuang lebih dari 45 hari untuk menemukan tempat ini, dan waktu tidak ada di pihak kita. Bagaimana kalau kita memilih untuk berpisah atau tidak? Semua orang setuju dengan Feng dan mulai memberikan suara. Thomas, Charlie, dan Alora memilih untuk tidak berpisah sementara Gibson, Peter, Brenna, dan Shepard memilih untuk berpisah. Pada akhirnya, hanya suara Feng yang tersisa. Saya memilih untuk tidak berpisah. Jika kita berpisah sekarang, bagaimana jika kita menemukan lebih banyak jalan yang terpisah, dan kemudian kita harus memilih lagi? Apakah kalian akan berpisah lagi sampai hanya satu dari kalian yang tersisa? Feng bertanya dengan tegas. Peter tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas. Kami masih tidak tahu apakah itu masalahnya dan saya masih berpikir kita harus mencari kesempatan keberuntungan kita dan tanpa bahaya, tidak akan pernah ada hadiah. Ekspresi Thomas menjadi jengkel karena Peter tidak berpikir gegabah saat ini, dan dia dapat mengetahui alasannya. Itu semua karena dia dibayangi oleh Feng selama seluruh perjalanan ini, dan dia ingin melarikan diri dari bayangan itu, dan ini adalah kesempatannya. Meskipun Peter berperilaku baik dan memiliki kepribadian yang luar biasa, pada akhirnya, dia masih orang yang ambisius dan sombong. Dia sudah melihat bahwa Feng jauh lebih kuat darinya, dan dia ingin memperpendek perbedaan itu dengan menemukan sesuatu di sini. Dia ingin melakukannya sendiri tanpa bantuan siapapun, terutama Feng, atau dia tidak akan pernah meninggalkan bayangan itu. Namun Thomas tidak ingin mengatakannya dengan lantang karena itu hanya akan menimbulkan masalah bagi Feng, dan dia tidak ingin persaingan diam-diam ini berubah menjadi permusuhan. S juga bisa merasakan dari mana kata-kata itu berasal, dan dia selalu sangat menghargai Peter. Dia tidak akan pernah ingin dia kehilangan harga dirinya atau jalannya, jadi jika dia mencoba menekannya sekarang, Peter mungkin akan kehilangan semangat bertarung dan sifatnya. Meskipun memiliki bakat adalah hal yang baik, itu juga merupakan pedang bermata dua pada saat yang sama karena itu tidak menentu. Menekan dan menghancurkan bakat, itulah yang Anda lakukan terhadap musuh Anda untuk menghancurkan semangat bertarung mereka. Sementara melampaui dan membuktikan bakat Anda adalah sesuatu yang Anda lakukan kepada seseorang yang Anda kagumi dan hormati, Anda tidak ingin mereka berhenti mengejar Anda, bahkan jika Anda tahu mereka tidak akan pernah bisa mengejar Anda. S hanya memiliki sedikit interaksi dengan generasinya sendiri, dan dia tidak memiliki banyak orang yang dia hormati, jadi dia menghargai orang-orang yang dia hormati, dan Peter adalah salah satunya. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalian berempat bisa pergi bersama, jangan mati di hadapanku." Peter tersenyum percaya diri, "Sama denganmu, aku masih ingin melawanmu setelah semua ini berakhir." Dengan itu, Peter, Brenna, Gibson, dan Shepard mengambil jalan yang benar. Kalian melakukan hal yang benar, tetapi menurutku kita seharusnya tetap bersatu. Alora berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Selain itu, dia benar tentang peluang yang datang dengan bahaya dan jika dia tidak bisa mengatasi bahaya ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa maju." Feng tersenyum. Mereka mengambil arah kiri dan bergerak maju. S tersenyum saat merasakan sesuatu. Whitefire mengikuti arah Peter seperti yang kuduga, sementara troll mengikuti kita. Sepertinya mereka sudah mempersiapkan ini sebelumnya. Setidaknya dia tidak akan mati sekarang. Segera mereka bergerak sebentar sebelum 4 jalur muncul. Thomas tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Sialan, kita benar-benar dalam labirin." Thomas tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Sial, kita benar-benar berada dalam labirin." Charlie bertanya dengan cemberut, "Jadi, apa sekarang?"
Jalan apapun yang kita pilih akan mengarah ke tempat yang tidak diketahui atau jalur yang lebih rumit. Tidak peduli kemana kita pergi, kita masih harus menyeberangi labirin ini, yang kita tidak tahu berapa panjangnya atau kemana arahnya. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini. Kata Alora dengan ketidakpastian. Petik 2. Mari kita ambil jalur ketiga. Karena kita sudah berada dalam labirin, tidak masalah kemana kita pergi. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Feng terkekeh saat dia menyarankan. Thomas menatapnya dengan sinis, meskipun kamu benar, bukan, menganggapnya terlalu enteng. Apakah kamu punya saran lain? Feng menatapnya dengan menggoda. Thomas berpikir keras sebelum dia berkata dengan serius, bagaimana kalau kita pergi ke jalur kedua? Itu angka keberuntunganku. Semua orang menatapnya tanpa berkata-kata dan menggelengkan kepala. Sekarang aku tahu jalan mana yang tidak boleh kuambil, komentar Feng sambil berjalan menuju jalan ketiga dan kedua wanita itu mengikutinya dari belakang. Menjijikkan, Thomas mengumpat sebelum mengikuti mereka. Kali ini mereka tidak menemukan jalan lagi. Namun, kali ini jalan ini berbeda dari sebelumnya. Ada lapisan air di permukaan, langit-langit retak, dan tetesan air jatuh terus-menerus. Saat mereka bergerak maju, permukaan air meningkat. Kurasa kita harus kembali. Jika kita terus berjalan, kita mungkin akan tenggelam. Alora tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan gentar. Thomas mencibir, sudah kubilang kita seharusnya mengambil jalan kedua. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Namun, Feng menggelengkan kepalanya dan terus melangkah maju, itu pertanda baik. Bagaimana jika terowongan ini mengarah ke sumber air terbuka? Seperti danau atau sungai, ini mungkin jalan keluarnya. Mata semua orang berbinar saat mereka dengan cepat memahami apa yang dimaksud Feng dan tidak berbicara tentang pergi lagi. Namun, setelah itu, riak-riak tiba-tiba muncul di air, dirasakan oleh semua orang. Ada sesuatu di dalam air. Teriak Charlie saat tongkat kayu ungu muncul di tangannya. Namun, ekspresi Es berubah saat dia berteriak, cepat, serang tembok dan sembunyi atau ambil sesuatu. Ini bukan penyerang, tapi banjir. Thomas dan ekspresi lainnya berubah gugup, dan mereka dengan cepat membuat lubang untuk menopang diri mereka sendiri, jadi mereka tidak bisa hanyut oleh banjir itu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bertanya bagaimana Feng tahu tentang ini, tetapi mereka mempercayai penilaiannya. Sesaat setelah peringatan es, semburan air muncul dan memenuhi seluruh terowongan dan arus air yang kuat, yang mengalir menuju pintu masuk, muncul. Meskipun menciptakan lubang-lubang kecil di dinding yang tidak berada di tengah arus air itu, mereka bisa merasakan air menekan mereka untuk bergerak ke arahnya. Namun, itu bukan satu-satunya masalah karena ada semacam kekuatan aneh di dalam air abu-abu itu yang memengaruhi kesadaran mereka. Bahkan Es merasa mati rasa, dan dia harus menggunakan ki jiwa surgawinya agar tetap stabil, tetapi dia bisa merasakan yang lain juga tidak dalam keadaan baik. Ada yang salah dengan air ini. Hati Es dipenuhi dengan kekhawatiran tentang kejadian aneh ini. Thomas adalah yang terburuk karena dia adalah seorang kultivator jiwa dan tubuhnya tidak sekuat tubuh seorang kultivator. Bela diri, dan air itu memengaruhi pikiran dan tubuhnya. Seorang kultivator sungai tanpa afinitas elemen air dapat bertahan hidup di dalam air selama 3 bulan. Namun, kemampuan bertarung mereka juga akan menurun. Terutama seseorang dengan afinitas api. Mereka sama sekali tidak berdaya jika mereka tidak cukup kuat. Tetapi sekarang mereka harus berhadapan dengan kekuatan aneh di dalam air juga. Haruskah aku bertindak atau tidak? Ekspresi Es muram, karena dia bisa merasakan arus air menjadi semakin ganas. Meskipun dia bisa bertahan, itu tidak berlaku bagi yang lain karena mereka tidak memiliki fisik dan jiwa yang tidak normal seperti dia. Mereka bahkan tidak dapat berkomunikasi karena air sementara mereka bersembunyi di kejauhan satu sama lain. Tepat pada saat ini, hati Es tenggelam ke dasar batu saat dia melihat celah dari mana air itu berasal. Segera, tubuh seperti cacing muncul, yang tidak lain adalah iblis biadab, dan itu tidak sendirian. Ada 3 lagi di belakangnya, dan mereka sangat mengganggu di tahap keempat dari alam jiwa emas. Tetapi hal yang paling tidak normal adalah arus air sama sekali tidak efektif melawan mereka, karena mereka bergerak dengan lincah dalam arus air yang kuat itu. Es langsung menggunakan siluman tak berperasaannya dan menghilang. Dia tidak percaya diri dalam bertarung dengan keempat iblis alam jiwa ini di arus air yang kuat ini. Dia mungkin menderita,
Tetapi yang lain tidak memiliki seni siluman atau indera jiwanya. Mereka tidak merasakan iblis-iblis itu datang menghalangi mereka sampai mereka berada beberapa meter jauhnya. Thomas adalah orang pertama yang menyadari kehadiran iblis-iblis itu dan ketika dia merasakan tekanan kuat mereka, jantungnya berdebar kencang, dan dia ingin melarikan diri dengan bantuan arus air, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, iblis itu melambaikan tangannya, dan tanpa perlawanan apapun, Thomas berubah menjadi patung es. Es ingin menggunakan jimatnya untuk membantu Thomas ketika dia tiba-tiba berhenti karena iblis-iblis itu tidak memiliki niat membunuh ketika mereka menyerang dan keterampilan yang baru saja digunakan iblis itu tidak membunuh Thomas tetapi menahannya karena dia masih hidup. Alora dan Charlie juga mengalami nasib yang sama seperti Thomas, dan kemudian iblis-iblis itu melihat ke arah Feng, jelas-jelas bingung. Es merasakan indera bela diri yang kuat memindai beberapa kali, dan dia bisa menebak mereka entah bagaimana tahu dia ada di sini dan sekarang mencarinya sejak dia meninggalkan perkemahan. Setelah memastikan tidak ada seorang pun, mereka meraih patung Thomas, Alora, dan Charlie dan pergi menuju pintu masuk. Mereka jelas belum selesai. Es tetap diam di posisinya sementara dia mengamati para iblis itu dengan ekspresi serius. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, banjir ini hanya datang setelah kita memasuki terowongan, yang tidak mengarah ke terowongan lain dalam pemetaan takdir. Sekarang, para iblis itu muncul tepat setelah banjir untuk menangkap kita. Ada sesuatu di ujung terowongan ini, dan para iblis itu tidak hanya tidak punya pikiran. Sesuatu sedang terjadi. Mata es bersinar dengan kilatan tajam. Dia tidak berani mengejar para iblis itu karena dia akan mencari kematian, jadi dia tetap tidak bergerak untuk saat ini. Mengenai keselamatan mereka, dia merasakan para troll mengikuti mereka dari bawah tanah, dan orang terakhir yang berhenti untuk menemukan Feng, dia juga pergi setelah berpikir bahwa Feng juga telah melarikan diri dan mengikuti mereka. Di sisi lain, Whitefire mengerutkan kening dalam-dalam saat dia dengan tenang tetap diam di arus air, yang setengah lebih kuat dari tempat es berada. Apa yang terjadi? Tidak ada banjir terakhir kali, dan labirin ini hanya rintangan kecil sebelum pintu masuk kota yang hancur itu. Meskipun Aura telah mengatakan tidak ada yang berharga untuk kultivasi alam jiwa, dan dia telah menyingkirkan iblis biadab alam jiwa itu. Mungkin ada sesuatu yang terlewatkan olehnya. Mereka seharusnya tetap bersama, tetapi pangeran kecil bersikeras untuk pergi sendiri-sendiri, dan aku tidak menyalahkannya, karena bocah nakal Feng itu terlalu mempesona. Tetapi variabel ini tidak baik. Dia merenung sambil menatap dalam-dalam keempat orang yang berjuang untuk mempertahankan posisi mereka di arus air. Tanda pisah. Arus air tetap kuat selama 6 jam sebelum keadaan mulai tenang. Tetapi dalam 6 jam ini, es mengamati lebih dari 50 iblis cacing muncul dari tempat yang sama dan menuju pintu keluar. Mereka mengejar para penyusup, yang membuatnya semakin penasaran tentang akhir dari lorong ini dan tujuan akhir mereka. Aku harus pergi, pikir es saat ia merasa arus air takkan mampu menghentikan lajunya. Tanpa menciptakan gelombang apapun, ia bergerak maju dengan sembunyi-sembunyi. Setelah berenang selama setengah jam, ia akhirnya melihat ujungnya, yang merupakan ujung terowongan, dan setelah memastikannya aman, ia keluar dari terowongan dan muncul di perairan abu-abu yang luas dan tekanan jiwa itu lebih kuat di sini. Es mengamati terowongan dari tempat ia muncul, dan ia terkejut saat melihat dinding di sekitar terowongan itu dipenuhi dengan rune gelap. Jadi, mereka tidak ingin siapapun menemukan pintu rahasia ini, dan itulah sebabnya mereka membanjiri seluruh jalan dan mengirim iblis-iblis itu untuk menangkap para penyusup dari lorong ini. Tetapi hanya iblis-iblis cerdas yang mampu melakukan hal-hal seperti itu, dan rahasia-rahasia ini cukup mendalam, sebagian besar di tingkat 7. Ada yang salah dengan tempat ini, yang terlewatkan oleh domain pedang. Es meringis. Moira, buka petanya. Perintah es. Ya, Moira dengan mengerikan menurutinya, dan peta takdir pun muncul. Iris biru gelapnya berubah menjadi dekagram sebelum melebar ketika dia melihat peta takdir, yang tidak lagi abu-abu, tetapi perak muda. Ini peta takdir perak muda. Bab 454 ras lain. Ini peta takdir perak muda. Tanyanya dengan gembira. Moira menjawab, ya, sepertinya keberuntungan Anda cukup bagus, Tuan. Sepertinya begitu. Tapi karena ini adalah peluang tipe peta, bukankah ini berarti aku harus menemukannya dan mungkin ada makhluk kuat yang melindungi harta karun itu seperti iblis-iblis itu? Es menduga. Memang, Anda harus berhati-hati, jawab Moira dengan sedikit khawatir.
Es hanya tersenyum dan mulai mendayung ke permukaan perlahan. Dia tidak membuat riak apapun di air, karena entah mengapa indera jiwanya terhalang oleh air abu-abu itu, dan dia tidak dapat merasakan bagian luar saat berada di dalam. Namun pemetaan langsung sama sekali tidak terpengaruh, dan dia dapat melihat dua titik takdir merah di permukaan, dan dia dengan hati-hati menjauh dari mereka sejauh mungkin. Ketika es sudah dekat dengan permukaan, dia mendengar suara, tetapi bahasanya bukan bahasa iblis yang mengejutkannya, tetapi dia dapat memahaminya dengan jelas. Mengapa kamu menghentikan formasi? Apakah menurutmu semua penyusup telah tertangkap? Menjawab suara berat ini, suara feminin lain terdengar. Entahlah, tetapi kita tidak bisa menyia-nyiakan danau penekan jiwa ini dengan bebas. Danau ini telah kehilangan lebih dari setengah potensinya selama bertahun-tahun ini. Menurut leluhur, jika danau ini kehilangan efeknya sepenuhnya, penghalang yang melindungi klan kita selama ini juga akan kehilangan sumber kekuatannya dan dihancurkan. Lalu mengapa kita menggunakan danau ini untuk menangkap para penyusup itu? Mengapa kita tidak membunuh mereka saja? Suara itu bertanya lagi dengan tidak yakin. Entahlah, tetapi sang patriark mengatakan perintah leluhurnya, jangan khawatir, cacing hantu itu lahir dari danau ini, dan mereka tak terkalahkan di dalamnya. Mereka mungkin telah menangkapnya dan sedang dalam perjalanan kembali. Tidak perlu menyia-nyiakan air danau lagi. Suara feminin itu meyakinkan dengan pasti. Es tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis setelah mendengar dua suara misterius ini. Mereka menyebut iblis-iblis yang tidak punya pikiran itu sebagai cacing hantu. Dan mereka diperintahkan untuk menangkap kita oleh leluhur misterius ini, maka ini berarti mereka dapat melacak kita dengan mudah. Es menjadi sangat waspada saat dia melayang ke permukaan dan menjaga jarak sejauh mungkin dari dua titik takdir merah itu. Setelah memastikan itu aman, kepalanya muncul ke permukaan saat dia akhirnya memiliki pandangan yang jelas keluar. Hal pertama yang dia perhatikan adalah padang rumput es di sisi lain pantai dengan pohon-pohon palem yang menjulang tinggi, tetapi kulit pohon palem ini sepenuhnya putih sementara mahkotanya berwarna biru es seolah-olah terbuat dari es. Kemudian dia melihat danau abu-abu yang ukurannya puluhan mil dan di ujung terjauh dia samar-samar bisa melihat lapisan biru tembus cahaya sementara langit juga tertutup biru tanpa awan atau matahari, tetapi masih terang. Ini seharusnya penghalang yang mereka bicarakan, tetapi formasi semacam ini setidaknya harus tingkat 7, renung es sambil melihat ke arah suara-suara itu, dan apa yang dilihatnya membuatnya heran dan tidak percaya. Es merasa, matanya mempermainkannya karena pemilik suara-suara itu bukanlah iblis atau manusia, tetapi dua rubah cantik. Mereka berukuran 2 meter, ditutupi bulu putih seperti batu giok dengan bercak kecil merah muda kristal di antara mata mereka, dan mereka memiliki ekor kembar. Mereka tampak sangat indah saat duduk dengan tenang di tepian itu, seperti lukisan. Namun, Es tidak punya waktu untuk mengagumi mereka karena pikirannya dipenuhi dengan segala macam spekulasi dan hanya satu hal yang dapat menggambarkan keberadaan mereka, yang dibacanya di perpustakaan-perpustakaan kerajaan di Kastil Bled. Binatang yang dapat berkomunikasi dan memiliki aura buas ini hanya bisa berasal dari ras binatang purba dari benua binatang. Tetapi bagaimana mereka muncul di benua iblis, dan sepertinya mereka bersembunyi untuk waktu yang sangat lama. Es berpikir sambil menatap kedua rubah itu dengan bingung. Ras binatang purba adalah hegemoni kelima dari dunia langit keemasan dan ras pertama yang pernah hidup di dunia ini sebelum ras lainnya muncul. Meskipun mereka dipaksa untuk berbagi tanah ini dengan yang lain dan dikalahkan hingga posisi kelima oleh yang lain, ini tidak berarti mereka lemah. Mereka juga merupakan bentuk kehidupan yang cerdas dengan kemampuan untuk belajar dan berbicara bahasa, serta garis keturunan binatang kerajaan, yang juga dapat berubah menjadi bentuk humanoid. Meskipun demikian, ras binatang purba hanya ada di benua binatang, tetapi ini adalah benua iblis, dan mereka membenci ras binatang purba seperti halnya yang terakhir membenci mereka. Jadi, sungguh mengherankan bahwa klan rubah ini bersembunyi di sini dan bertahan selama ini tepat di tengah-tengah benua iblis, di bawah hidung iblis, dan jika berita ini menyebar, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi mereka, dan itu jauh lebih serius daripada infiltrasi es. Karena iblis, setan, pemburu, dan manusia dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan para binatang, sementara itu juga terjadi pada yang terakhir. Alasan terbesar untuk permusuhan semacam ini adalah binatang purba yang memakan apa saja, termasuk ras mereka sendiri, untuk menjadi kuat dan ini adalah alasan terbesar untuk menekan mereka. Es tahu kali ini dia telah menemukan sesuatu yang serius dan tempat ini juga.
Merupakan peta perak muda, jadi dia berada dalam dilema untuk pergi atau melanjutkan. Namun, Es tiba-tiba merasakan sesuatu saat dia dengan cepat meninggalkan danau abu-abu tanpa memberitahu kedua rubah itu. Setelah itu, kedua rubah itu tiba-tiba berdiri tegak dengan ekspresi yang ganas, saat danau beriak sebelum cacing-cacing hantu itu mulai muncul ke permukaan. Beberapa dari mereka adalah patung-patung es yang peduli saat mereka mendarat, membawa mereka ke pantai. Mata Es melebar karena patung-patung itu adalah seluruh tim ekspedisi kecuali dia, dan bahkan ada 8 troll tanah dan hanya api putih yang hilang. Sepertinya dia berhasil melarikan diri, Es menyimpulkan, tetapi itu bukan hal yang baik karena yang lain ditangkap, dan hidup mereka mungkin dalam bahaya besar. Dia hanya peduli dengan Thomas dalam kelompok itu, tetapi dia tahu jika dia bergerak, dia mungkin akan membuat binatang buas kuat lainnya di tempat ini waspada. Dia masih belum tahu sejauh mana kekuatan mereka, jadi dia tetap tenang dan mengamati. Pada saat itu, mata binatang merah muda dari salah satu serigala tiba-tiba bersinar saat melepaskan ki berkabut merah muda, menutupi cacing hantu dari alam jiwa emas sebelum simbol aneh yang tampak seperti wajah rubah muncul di kepalanya. Apakah ada yang berhasil melarikan diri? Dia bertanya. Cacing hantu itu mulai bergumam aneh dengan suara yang tidak dimengerti. Dia tiba-tiba menggeram, "Apa maksudmu?" Satu hilang di udara tipis dan satu berhasil melarikan diri dengan luka-luka. Mati. Tepat saat suaranya menghilang, simbol rubah pada cacing hantu ini bersinar dalam cahaya yang mengerikan sebelum tubuhnya meledak berkeping-keping. Mata Es menyipit karena takut dan kaget. Jadi, begitulah cara mereka mengendalikan iblis-iblis yang tidak punya pikiran itu, dan tanda itu seharusnya adalah merek jiwa dari makhluk yang kuat. Binatang-binatang rubah ini tidak sederhana. Dia membunuhnya tanpa mengedipkan mata, seperti pion sekali pakai. Merek jiwa adalah teknik rahasia yang dapat digunakan oleh para pembudidaya bela diri dan jiwa. Itu cukup rumit untuk diolah karena seseorang harus menempa merek jiwa mereka sendiri dengan bahan-bahan yang berbeda terlebih dahulu dan kemudian setelah merek jiwa ini ditempa, itu dapat digunakan untuk memperbudak yang lain dengan paksa selama mereka lebih lemah dari pemilik merek jiwa. Itu jauh lebih sombong daripada kontrak budak apapun. Karena merek jiwa diwarisi dan siapapun dari garis keturunan pemilik merek jiwa dapat menggunakan merek jiwa selama mereka memiliki metode yang sesuai. Itulah sebabnya teknik ini sangat menakutkan. Namun, teknik ini dianggap telah hancur di zaman kuno dan jika Es tidak membacanya di perpustakaan Dewan Kerajaan, dia tidak akan tahu klan rubah ini memiliki teknik seperti itu. Ini membuatnya semakin kesal tentang istana ini, khususnya, leluhur yang mengendalikan tempat ini dari bayang-bayang. Rubah jantan itu menggeram dengan tidak senang saat ini, "Hei, Hailey. Aku ingin meletuskan mereka juga." "Diam, ini bukan permainan, itu hukuman mereka." Dia memarahi dengan tegas dan menatap cacing hantu itu lagi dengan niat membunuh, membuat mereka gemetar. Hailey menyalak, menunjukkan giginya yang ganas, "Jika kamu membuat kesalahan seperti itu lagi, aku akan memakan anak-anakmu di depanmu sebelum membunuhmu. Sekarang bawa mereka kembali ke koloni." Dia kemudian menatap rubah jantan itu dan memerintahkan, "Hairo, pimpin mereka. Aku akan menutup pintu dan kemudian melapor kepada kepala keluarga tentang kedua pelarian ini." Mata Hairo dipenuhi dengan keengganan, tetapi tetap mengangguk patuh dan menuntun cacing-cacing hantu itu menuju padang rumput yang dingin. Cakar kanan Hailey tiba-tiba bersinar dalam cahaya merah muda, tetapi ada simbol rubah yang sama di dalam cahaya itu, dan dia meletakkan cakar yang berkilauan itu dengan lembut di danau abu-abu itu. Cakar kanan Hailey tiba-tiba bersinar dalam cahaya merah muda, tetapi ada simbol rubah yang sama di dalam cahaya itu, dan dia meletakkan cakar yang berkilauan itu dengan lembut di danau abu-abu itu. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Es tercengang. Seluruh danau abu-abu itu tiba-tiba berkilauan dalam cahaya yang mengerikan sebelum mulai membeku dan dengan cepat, danau itu menjadi danau abu-abu yang membeku. Mereka bijaksana. Es menatap danau abu-abu yang dingin itu dan kemudian Hailey dengan mata pencuri, "Aku harus mengikutinya ke koloni ini dan melihat apa tujuan mereka dalam menangkap para iblis itu sebelum menemukan jalan keluar dari sini, setelah menemukan kesempatan perak ini terlebih dahulu." Tanda pisah. Beberapa mil jauhnya dari lorong bawah tanah, Whitefire muncul dengan kulit pucat. Rambutnya berantakan, sementara luka terbuka yang dalam ada di dada dan punggungnya. Dia dengan cepat meminum pil sebelum ekspresinya berubah sedikit lebih baik,
tetapi teror di matanya tidak memudar sedikit pun saat dia mengingat bagaimana dia hampir mati. Ini adalah kesalahan besar. Aku harus memberitahu Yang Mulia. Mereka adalah seseorang yang mengendalikan iblis-iblis biadab itu, dan mereka sangat menakutkan dengan air danau itu. Api putihku benar-benar padam. Aku hanya berharap ini tidak akan terlambat. Dia segera pergi ke wilayah pedang untuk melaporkan hal ini. Jika itu hanya kontestan lain, dia tidak akan panik sebanyak ini, tetapi putra Raja Iblis Pedang juga diambil oleh cacing-cacing hantu itu. Dia tahu jika sesuatu terjadi pada Peter, banyak kepala akan terguling, termasuk kepalanya. Tanda pisah. Di sisi lain danau abu-abu yang membeku. Es akhirnya mencapai koloni setelah melintasi hutan pohon palem sambil mengikuti Hailey. Yang disebut koloni ini adalah gunung tinggi yang mencapai tepi penghalang biru, dan dipenuhi dengan gua-gua kecil, dan banyak rubah muda bermain-main sementara rubah dewasa berjalan-jalan di pintu masuk gua mereka. Es juga memperhatikan dinding es setinggi 200 meter di sekitar kaki gunung dan ribuan lubang di padang rumput es. Ekspresinya berubah ketika dia merasakan ribuan tanda tangan jiwa di lubang-lubang itu. Jadi, cacing-cacing hantu itu tinggal di lubang-lubang itu dan rubah tinggal di gunung. Jika seseorang menyerang gunung itu, mereka harus melewati iblis-iblis ini terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, jalan menuju pintu masuk gunung ditutupi dengan rangkaian deteksi. Yah, itu tidak cukup untuk mendeteksiku. Bibirnya melengkung saat dia mengikuti kelompok itu dari jarak yang aman. Ketika mereka mencapai dinding es, Hailey melihat cacing-cacing hantu itu. Enyahlah untuk saat ini. Cacing-cacing hantu itu meletakkan patung-patung es Thomas dan kawan-kawan dan bersujud ke arah dinding es sebelum pergi ke arah lubang-lubang itu dan menghilang ke dalamnya. Cakar Hailey kembali bersinar saat dia meletakkannya di dinding es dan setelah itu sebuah celah muncul, dan lebih banyak rubah muncul dan salah satunya setinggi 1 meter dari yang lain. Hailey dan Hiro menundukkan kepala melihat rubah ini dan menyapanya dengan hormat, Penatua Kelima. Penatua Kelima mengangguk saat suaranya yang tua terdengar, kalian bekerja keras, anak-anak. Penatua Kelima, bolehkah aku mendapatkan buah madu es sekarang? Hiro dengan cepat berteriak, bocah, tunjukkan rasa hormat. Hailey memarahi sambil memamerkan giginya. Penatua Kelima tersenyum dan mengangguk, dasar bocah nakal, selalu main-main. Pergi beritahu Penatua ke-6 aku setuju. Ya, terima kasih, Penatua Kelima. Dengan itu, Hiro berlari dengan gembira menuju gunung. Jangan khawatir tentang dia akan menjadi pengkhawatir yang baik. Ayo pergi, Patriark sedang menunggumu. Penatua Kelima dengan lembut berbicara dan memilih rubah-rubah itu untuk mengambil status, dan mereka menuju ke gunung. Es secara alami mengikuti mereka dan menyeberangi celah di dinding es sebelum mendekat. Namun, tepat saat es melintasi dinding es, di puncak gunung, area itu dipenuhi kabut es merah muda dan tiba-tiba dua mata mengerikan terbuka. Suara gemuruh menggema di seluruh gunung, beraninya kau menyelinap di sekitar iblis rendahan. Seluruh klan rubah bersujud menyembah ketika mereka mendengar suara ini dan memanggil. Leluhur, di pintu masuk gunung, ekspresi Hailey dan Tetua Kelima berubah pucat ketika mereka melihat patung-patung itu. Tetapi tidak ada yang salah dengan patung-patung itu. Bukankah kita diperintahkan oleh Patriark untuk membawa mereka ke sini? Apakah kita melakukan kejahatan? Pikir mereka, dan mereka hendak memohon pengampunan ketika suara itu bergema lagi. Masih belum menunjukkan dirimu. Saat berikutnya, semburan besar kabut merah muda berkumpul di sekitar area yang dekat dengan dinding es dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi garis sebelum melesat bersama ke arah tertentu. Seseorang telah menyusup ke koloni. Ekspresi Tetua Kelima berubah. Ekspresi es jelek saat ini, karena dia ditemukan oleh pemilik suara ini. Dia sangat berhati-hati ketika dia masuk, dan dia tidak merasakan ada yang salah, juga peta takdir hidup tidak menunjukkan apapun. Namun, apapun yang menunjukkan kehadiran ini, tampaknya berada di luar jangkauan kompasnya. Ketika mendengar suara ini, awalnya ia mengira itu adalah Thomas dan iblis lainnya, tetapi jantungnya berdebar kencang ketika kabut merah muda itu tiba-tiba muncul tepat di tempatnya berdiri dan jika ia tidak menggunakan keterampilan gerakannya, ia yakin ia akan tertangkap. Namun, yang membuatnya takut, kabut merah muda itu kini mengejarnya meskipun ia tidak berhati-hati. Ini juga berarti pemilik suara ini adalah seorang kultivator alam manifestasi jiwa, dan ia tidak akan dapat melarikan diri tanpa menggunakan kartu asnya. Haruskah aku menggunakan teleportasi kilat instan?
Tapi aku tidak merasakan niat membunuh dari kabut ini, dan jelas mereka ingin menangkap para penyusup. Bagaimana jika aku membiarkan mereka menangkapku dan melihat apa yang mereka incar? Itu akan cukup mudah juga. Aku harus mengambil kesempatan ini untuk tidak menyia-nyiakan jimat surgawi ini atau jika keadaan menjadi serba salah, tidak akan terlambat untuk melarikan diri saat itu. Mata es berkilau tajam sebelum dia berhenti berlari dan membatalkan silumannya. Dia muncul dalam penyamaran Feng. Tepat ketika dia berpikir bahwa kabut merah muda dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, sepenuhnya mengikatnya ke posisinya, ada juga kekuatan penindas yang aneh di dalam kabut itu, tetapi dia tetap tidak terpengaruh olehnya. Menarik, bawa dia padaku. Suara leluhur rubah itu berdering lagi, tetapi ada sedikit keheranan di dalamnya. Dengan itu, kabut merah muda itu menghilang dan es melihat tetua kelima di depannya, dan dia melotot tajam ke arahnya dengan niat membunuh, tetapi dia tidak menyerang karena perintah leluhur. Es dengan tenang menatap tetua kelima dan berbicara dalam bahasa iblis. Dia tidak ingin mereka tahu bahwa dia juga tahu bahasa binatang purba atau mereka mungkin curiga. Junior ini menyapa senior, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Tetua kelima tidak menemukan sesuatu yang salah dan dengan dingin bertanya dalam bahasa iblis. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkan apapun karena dia terkejut dengan kemampuan iblis ini untuk menyembunyikan dirinya. Bahkan seorang kultivator alam jiwa berlian tingkat ketujuh seperti dia tidak dapat mendeteksinya ketika dia berdiri beberapa meter darinya. Lebih jauh, dia tahu menyeberangi danau penekan jiwa di hadapan cacing-cacing hantu itu bahkan lebih sulit karena mereka dapat dengan mudah merasakan siapapun di dalam air abu-abu itu selama mereka tidak seperti leluhur mereka. Tetapi dia juga bisa merasakan puncak kultivasi alam sungai ki pada iblis ini, yang membuatnya semakin aneh baginya untuk muncul di sini sambil membodohi semua orang. Es dengan tenang menjawab, aku menggunakan skillku untuk masuk, tetapi itu tidak berguna karena aku ditangkap pada akhirnya. Mata tetua kelima bersinar, skill macam apa? Feng tersenyum dingin, bagaimana kalau membiarkanku dan teman-temanku pergi, dan aku akan mengajarimu skill ini. Tetua kelima menggeram dengan kejam, jangan coba-coba, bocah. Kau tidak bisa melarikan diri begitu memasuki sisi tembok ini. Patuhi dan kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Feng terkekeh dengan jijik, lakukan yang lebih buruk. Namun, tetua kelima merasakan sesuatu dan ketakutan muncul di matanya saat dia akhirnya menekan keserakahannya dan tidak berani mengatakan apapun. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak takut pada leluhur karena tidak ada yang bisa disembunyikan di gunungnya di bawah mata leluhur. Ikuti aku. Jika kau berani mencoba sesuatu, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Tetua kelima mendaki gunung sementara es dengan tenang mengikuti. Hailey juga mendekati mereka bersama yang lain dan menatap Feng dengan sedikit rasa ingin tahu dan kesal karena dia lolos dari deteksinya, dan sekarang dia merasa terhina, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melotot. Es melihat rubah-rubah kecil itu menatapnya dengan aneh, sementara orang-orang dewasa waspada dan siap menerjangnya jika dia berani mencoba sesuatu yang aneh. Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Pada akhirnya, terlepas dari keterampilan dan ketelitianku, aku masih dipenjara oleh makhluk yang kuat. Aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Aku masih belum tahu semua mistik surga yang luas ini. Saat mereka mendaki gunung, es memperhatikan gua-gua itu semakin mengecil, dan rubah-rubah itu juga semakin kuat. Pada saat ini, rubah setinggi 5 meter muncul, tetapi ada sepetak bulu perak di antara matanya, dan dia memiliki aura yang setara dengan api putih atau sedikit lebih kuat pada saat ini. Seekor rubah setinggi 5 meter muncul, tetapi ia memiliki sepetak bulu perak di antara matanya dan aura yang mengesankan. Menyadari kedatangan rubah ini, tetua kelima dan rubah lainnya menundukkan kepala mereka dengan hormat dan memberi salam. Patriark, rubah besar itu memang patriark klan rubah ini, Gage. Gage mengangguk sebagai tanda terima. Tenang saja, ia menatap es dengan penuh minat karena ia berhasil masuk ke tempat perlindungan kecil mereka tanpa memberitahu siapapun kecuali leluhur. Dan ia dapat menebak jika mereka tidak diperingatkan, itu akan sangat fatal bagi mereka dalam jangka panjang. Meskipun demikian, ia masih berpikir iblis ini sudah keterlaluan dan tidak sanggup lagi untuk berani menyusup sedalam ini ke dalam kamp musuh, alih-alih melarikan diri atau meminta bantuan, dan sekarang ia berada di bawah belas kasihan mereka atau belas kasihan leluhur. Ia tersenyum ambigu dan berbicara dalam bahasa iblis, bohong jika mengatakan, aku tidak terkesan dengan keberanianmu, tetapi sayang sekali kau bukan salah satu dari kami.
Feng menjawab tanpa menunjukkan rasa gugup, memang sangat disayangkan, atau aku juga harus bersembunyi di sini. Iblis kurang ajar. Tetua kelima melolong saat aura dinginnya mengunci Feng. Namun yang mengejutkan semua orang, Feng tetap tidak terpengaruh dan tersenyum meremehkan. Dan di sini kupikir ras binatang purba itu sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa, sementara suaranya dipenuhi dengan cemoohan. Mata Gage menjadi dingin, dan dia juga akan bertindak ketika suara yang mengesankan itu terdengar lagi. Bawa dia kepadaku tanpa ada yang terluka. Suara yang menindas itu terdengar lagi, tetapi kali ini dalam bahasa iblis, yang berarti Feng ingin tahu siapa yang melindunginya. Gage dan yang lainnya dengan cepat menjadi tenang, tetapi mereka menatap Feng dengan permusuhan yang dalam sekarang. Gage berkata dengan dingin, ikuti aku, tetapi aku memperingatkanmu, jika kamu terus bersikap seperti ini di depan leluhur, tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu. Terserah. Feng mengangkat bahunya, sama sekali mengabaikan peringatan Gage. Dia terlalu sombong. Tetua kelima berbicara dalam bahasa binatang. Dia tidak akan lama. Lempar saja iblis-iblis dan budak-budak iblis lainnya ke dalam penjara bawah tanah untuk saat ini. Gage mendengus jijik saat dia memberi perintah. Kali ini, hanya Gage dan Feng yang bergerak menuju puncak tanpa ada yang mengikuti mereka. Mata es berkilauan halus. Sepertinya leluhur menginginkan sesuatu dariku, dan dia membutuhkanku hidup-hidup. Tapi aku harus menunjukkan sikap iblis yang sombong itu di hadapan ras-ras yang lebih rendah selama ini, atau leluhur itu mungkin curiga. Semua orang di dunia ini tahu iblis tidak akan pernah menundukkan kepala mereka kepada ras lain, bahkan jika mereka manusia biasa. Mereka lebih baik mati daripada membantu ras lain atau menjadi pelayan mereka. Es akhirnya menyadari kabut merah muda di sekitar puncak dan merasakan aura yang sangat mengerikan darinya. Saat mereka mendekat, kabut merah muda itu tiba-tiba membuka sebuah lorong, dan Cage juga menjadi agak takut saat dia melangkah seperti sedang menginjak es tipis. Es tetap tenang saat dia mengikuti Cage. Saat mereka mencapai ujung lorong, mereka memasuki sebuah padang bersalju, dan tepat di tengah padang es ini terdapat sebuah kolam kecil berisi air bening, dan ada sebuah sosok yang duduk di tengah kolam ini, tetapi untuk beberapa alasan, es tidak dapat melihat wujud orang ini, dan sosok itu tampak kabur baginya. Keterampilan ilusi, pikir es. Namun, saat es melihat platform seperti kristal putih yang mengambang dengan berbagai pola mendalam di bawah sosok ini, dia hampir melompat kaget dan hampir berteriak keras. Kurang dari serong lebih besar dari altar elemental orb. Kurang dari serong lebih besar dari. Meskipun warna altar ini putih kristal, tetapi tidak pernah bisa melupakan pola-pola aneh itu dan saat dia memikirkan penghalang di atas kepalanya dan danau abu-abu itu dan cacing hantu yang lahir dari danau itu menurut Hailey. Dia langsung menghubungkan titik-titik itu dan mencapai kesimpulan yang mencengangkan. Jantung es berdegup kencang saat ia dengan cepat bertanya pada sistem, apakah orang itu memiliki bola elemen atau altar itu adalah altar bola elemen dan danau kecil itu adalah esensi bola itu. Karena ia tahu jika itu benar maka ini berarti orang ini telah mengalahkan penjaga bola itu, dan sekarang ia memiliki bola elemen itu, dan ia mungkin mengendalikan seluruh ruang ini dengan altar itu dan ini mungkin alasan ia tertangkap dengan mudah. Tetapi jika itu masalahnya, maka akan jauh lebih rumit untuk mendapatkannya dari makhluk cerdas daripada penjaga yang tidak punya pikiran. Lebih jauh lagi, ia tahu orang ini berada di luar kemampuannya, dan sekarang ia hanya bisa berharap ini semua hanya spekulasinya. Suara menindas yang sama terdengar saat ini. Gage, tunggu di luar. Gage merasa ia baru saja dimaafkan dan dengan cepat bersujud sebelum meninggalkan Feng dan sosok yang kabur itu sendirian. Namun, fokus es adalah pada jawaban sistem yang baru saja diterimanya. Kurang dari serong lebih besar dari, itu memang altar bola elemen es dan esensi bola elemen. Tapi bola itu tidak ada di sekitar sini. Kurang dari, serong lebih besar dari. Jantung, es berdebar mendengarnya, tapi ekspresinya berubah, dan bertanya, bola es. Ini tidak ada dalam daftarku, kan? Dia ingat dengan jelas 8 bola elemen yang perlu dikumpulkannya, dan bola es tidak termasuk dalam daftar itu. Jadi, dia merasa agak lega. Namun, jawaban sistem berikutnya menghancurkan kelegaan itu. Kurang dari serong lebih besar dari, ketika bola elemen mencapai tingkat kecerdasan dan usia tertentu, ia juga dapat bermutasi dan menjadi lebih kuat.
Bola es adalah mutasi dari bola air, kurang dari, strong lebih besar dari. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Teriak es, dia benar-benar kesal. Kurang dari strong lebih besar dari, itu adalah detail yang tidak relevan pada saat itu. Bola elemen yang bermutasi hanya dapat muncul secara kebetulan yang tidak mungkin, jadi itu adalah variabel. Meskipun demikian, itu tidak akan mengubah fakta bahwa tuan rumah masih membutuhkan bola itu karena tidak akan ada bola air di dunia ini lagi, kurang dari, strong lebih besar dari. Es mendesah tak berdaya karena dia tahu sistemnya benar, tetapi masalahnya adalah jika bola itu tidak ada di sini, lalu di mana itu, dan siapa yang mengambilnya. Karena jika penjaga bola biasa itu menakutkan, lalu bagaimana dengan penjaga bola yang bermutasi? Dia tidak berani membayangkan. Setidaknya sekarang aku tahu tidak ada bola air dan seseorang telah menjaga penjaga itu untukku. Tetapi ini juga berarti bahwa bola itu dapat berada di mana saja di dunia yang luas ini, renungnya dengan ekspresi muram. Katakan padaku, bagaimana kamu menyeberangi sungai penekan jiwa? Es tersadar dari pikirannya oleh suara ini, yang sekarang berbicara dalam bahasa iblis. Yah, sepertinya binatang buas ini tersandung ke tempat ini dan entah bagaimana berhasil mengendalikannya dengan altar bola itu. Setidaknya aku tidak membutuhkannya lagi, atau akan sulit untuk merebutnya. Es menjadi benar-benar santai sekarang dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memainkan perannya dan menjawab dengan tenang, penindasan semacam itu tidak memengaruhiku karena niat pedangku. Niat pedang yang lengkap. Suara itu terdengar terkejut. Feng menggelengkan kepalanya saat dia menghunus pedangnya, dan setelah itu tiba-tiba bersinar dalam kemilau putih. Setengah niat, suara itu langsung memperhatikan dan memuji, tapi tetap saja terkesan bagi seseorang seusiamu untuk memahami niat setengah pedang dan juga mampu bersembunyi di hadapan para pembudidaya alam jiwa. Feng mencibir dingin, langsung ke intinya saja. Aku tahu kau bersembunyi di sini dan begitu berita itu keluar, seluruh ras iblis akan menyerang tempat ini. Jadi, lebih baik jika kau membiarkan kami pergi, dan mereka mungkin menunjukkan sedikit keringanan atau... Kesombongan iblis terkutuk dari ras iblis. Tapi kau tidak mengatakan sesuatu yang salah. Aku dikirim ke sini sebagai mata-mata, tetapi seseorang terperangkap di reruntuhan kuno selama 500 tahun sebelum aku menemukan tempat ini, yang merupakan berkah tersembunyi. Sekarang, aku bukan lagi pion tetapi raja, dan aku berencana untuk tetap sama. Jadi, aku memberimu kesempatan untuk berjanji padaku, dan aku akan memastikan kau akan mendapatkan lebih dari yang bisa kau dapatkan dari rasmu sendiri. Feng mendengus dingin, sama sekali tidak takut. Aku lebih baik mati daripada menjadi pengkhianat. Namun, Es tersenyum licik, lakukan saja. Untuk apa mengobrol? Sejak dia muncul di sini, dia telah memperhatikan histeria di mata rubah lain dan juga ketakutan, dan ketika dia memikirkan teknik merek jiwa, dia tahu orang ini sangat berhati-hati dan tidak akan membiarkan variabel apapun muncul di bawah hidungnya. Itulah sebabnya sejak leluhur mulai berbicara, dia tahu itu hanya kedok karena. Itu bukan pilihan, iblis kecil. Jika kau menerima tanda jiwaku dengan sukarela, jiwamu akan tetap utuh. Tapi sekarang, bagaimanapun, aku tahu kau keras kepala seperti keledai seperti kaummu, jadi tidak ada gunanya bicara lagi. Sekarang, apakah kau selamat atau tidak, itu tergantung padamu. Tepat saat suara itu menghilang, seberkas merah muda melesat seperti kilat dan langsung menembus dahi Feng tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Feng tiba-tiba jatuh berlutut sambil memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan seolah-olah dia menolak sesuatu. Namun sebenarnya itu semua hanya ulah es, dan dia sebenarnya baik-baik saja saat dia melihat garis merah muda memasuki ruang jiwanya, dan sebelum itu bisa melakukan apapun, kompas takdir pencuri abadi tiba-tiba berputar. Ingin memperbudak Tuan Es, bukan di jam tanganku. Suara Moira yang marah terdengar. Garis merah muda itu tampaknya menjadi sangat gelisah dan ingin bergegas kembali, tetapi jiwa sejati Es telah menjadi seperti penjara misterius saat kompas takdir pencuri abadi bersinar dalam kemilau gelap, dan itu semua dilakukan oleh Moira. Es tercengang saat dia melihat betapa mudahnya kompas ini dapat menolak merek jiwa ini. Dia bahkan tidak membutuhkan sistem untuk memblokir serangan jiwa semacam ini lagi. Lebih jauh lagi, jiwa sejatinya sekarang adalah wilayah kompas takdir pencuri abadi, bagaimana mungkin itu membiarkan sesuatu yang lebih rendah menodainya. Namun, meskipun begitu,
dia tidak bisa membiarkan Moira menghancurkan merek jiwa itu atau leluhur itu akan langsung mengetahuinya, dan itu tidak akan berakhir untuknya. Moira, jangan hancurkan itu. Dia memerintahkan. Baiklah, Moira dengan cepat setuju. Sistem, buat kesadaran palsu untuk itu. S kemudian memerintahkan sistem. Untuk beberapa alasan, sistem tidak bertindak kali ini, dan itu mungkin terkait dengan Moira. Meskipun demikian, fungsinya masih ada, dan dengan perintah S, itu akan aktif. Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, membuat kesadaran jiwa palsu untuk merek jiwa, tingkat 7 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari biaya, 500.000 TP kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari lanjutkan. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari strong lebih besar dari. Ya, S menjawab tanpa ragu-ragu, tetapi dia juga terkejut ketika dia melihat tingkatan merek jiwa itu. Karena untuk membuat merek jiwa tingkat 7, tekniknya haruslah tingkat pemecah langit bawah, yang berarti orang ini sama sekali tidak sederhana. Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, Fake Soul Conscious telah berhasil dibuat. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari Tiff Point S2, 340,100 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari strong lebih besar dari. Pada saat inilah S menyadari poin pencurinya, yang seharusnya jauh lebih sedikit daripada yang sebenarnya. Mungkinkah Freya yang sedang bekerja? Dia hanya bisa memikirkan kemungkinan itu karena dia telah memberitahunya metode untuk memperoleh HP tanpa bergantung pada misi rumah. Dia juga mulai menerima pemberitahuan pencurian segera setelah hari itu dia meninggalkannya. Dan dia hanya mengira Freya sedang bereksperimen. Tetapi dia tidak mengira Freya akan sehebat ini dalam hal ini. Meskipun demikian, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena itu adalah hal yang baik baginya. Semakin banyak Freya mencuri, semakin banyak TP yang dia dapatkan. Di dalam jiwanya yang sebenarnya, bola hitam berkabut tiba-tiba muncul dari inti jiwanya, dan terbang menuju garis merah muda itu. Garis itu sepertinya merasakan sesuatu dan dengan cepat melesat menuju inti jiwa palsu itu dan saat dia memasukinya, wajah rubah yang mengerikan muncul di inti jiwa hitam itu. Ini adalah merek jiwa yang berhasil terbentuk. Setelah itu, inti jiwa palsu itu mulai berputar di sekitar inti jiwa aslinya. Beberapa detik telah berlalu di luar. Sosok yang kabur itu merasakan hubungan yang terjalin dengan merek jiwa, dan Feng juga berhenti melawan. Bangun! Suara itu terdengar lagi, tetapi kali ini bukan suara serak yang dalam seperti sebelumnya. Tetapi suara lembut seorang wanita. Mata Feng sekarang penuh hormat, dan dia menyapa, "Tuan." Ini adalah teror sejati dari merek jiwa, itu akan membuat pembawanya tanpa syarat mengikuti perintah tuannya sementara mereka masih mempertahankan keinginan mereka. Tetapi mereka dapat melakukan apa saja untuk menyenangkan tuan mereka, tanpa mereka ketahui, bahkan jika itu berarti kematian. Namun, S tidak efektif dan hanya bermain seperti rubah-rubah itu. Namun, kini dia dapat melihat sosok samar di altar bola itu. Sosok itu adalah seorang gadis cantik dengan kulit putih halus dan rambut merah muda panjang, sedangkan hal yang paling mencolok darinya adalah telinganya yang seperti rubah perak. Binatang buas yang dapat berubah, garis keturunan bangsawan. S tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tahu bahwa binatang buas yang dapat berubah menjadi bentuk humanoid dikenal sebagai garis keturunan bangsawan di benua binatang buas, dan mereka adalah penguasa sejati tempat itu. Meskipun demikian, tetap saja merupakan pengalaman yang cukup unik untuk melihat binatang buas yang berubah secara langsung. Si cantik tersenyum, melihat ekspresi bingung Feng, dan berkata, "Aku hanya mengizinkan makhluk dengan merek jiwaku untuk melihat penampilan asliku. Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Aku Inter, rubah ilusi roh. Mereka semua memanggilku leluhur karena mereka adalah anak-anakku, tetapi kau bisa memanggilku Inter." Feng membungkuk dan berbicara dengan penuh hormat, "Aku tidak akan berani, Tuan."
Di mana kesombongan iblismu? Tidakkah kau baru saja menghadapiku beberapa saat yang lalu? Dia menggoda. Dia tampak menikmati melihat iblis sombong seperti Feng yang sekarang menundukkan kepalanya. Feng segera berlutut. Sebelumnya aku hanya linglung. Aku mohon maaf. Inter kehilangan minat dan berkata dengan dingin, lupakan saja. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang tahu tentang tempat ini dan mengapa kau ada di sini. Jadi, itulah mengapa dia pertama kali mencapku sebagai kelompok jiwa, jadi aku tidak akan berbohong padanya. Es tersenyum dingin, tetapi dia menjawab dengan jujur karena dia tidak bisa merasakan kultivasinya, yang berarti dia jauh lebih kuat darinya, dan dia mungkin mendeteksi sesuatu jika dia terlalu banyak berbohong. Kami di sini untuk kompetisi benua pedang, dia menceritakan semuanya tentang penyelesaian dan kemudian mendapatkan tugas untuk ekspedisi dari Raja Iblis Pedang. Selain kita, ada Komandan Ksatria Api Putih yang berhasil melarikan diri, dan aku yakin dia akan melaporkan ini kepada Raja Iblis Pedang. Dia masih meninggalkan sedikit detail tentang Peter sebagai putra Raja Iblis Pedang. Inter berpikir keras mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan mata menyipit. Sepertinya mereka juga menemukan pintu masuk reruntuhan tempat aku terperangkap selama 500 tahun. Namun dia tiba-tiba tersenyum mengejek, tetapi kamu tidak akan dapat menemukan apapun karena aku mengambil semuanya dari sana dan kemudian menemukan tempat ini. Namun, tidak akan mudah bagi iblis-iblis itu untuk menemukan tempat ini, selama aku menjaga jalan setapak dan memperkuat formasi di sekitar jalan setapak di reruntuhan itu. Benar-benar pintar, tuanku, puji Feng. Namun, kata-kata Inter berikutnya membuat Es terperangah, tetapi aku tidak akan melakukannya. Sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini karena tidak ada yang tersisa di sini untukku dan aku memiliki beberapa hutang yang harus diselesaikan di rumah. Es bisa merasakan kebencian yang mendalam saat ini dan niat membunuh yang dingin ketika dia berkata, pulang, dan dia tahu rubah ini sedang merencanakan sesuatu. Namun dia tidak berani menunjukkan apapun, tetapi dia berkata dengan khawatir, tetapi Tuan, saya tidak mungkin karena Anda berada di provinsi kelima dan saya mendengar mereka memiliki formasi di perbatasan provinsi untuk mendeteksi makhluk ras lain. Inter mendengus, memang merepotkan, tetapi jangan khawatir, saya hanya perlu menemukan seseorang, dan dia akan dapat membantu saya keluar dari sini. Tetapi saya tidak tahu di mana orang itu karena lebih dari 800 tahun telah berlalu dan disitulah kalian semua masuk. Matanya berubah tajam saat dia menatap Es. Es merasakan hawa dingin di tulang punggungnya ketika mata merah muda yang buas itu tertuju padanya. Tetapi dia tetap bertindak, silakan berikan perintah Anda, saya akan melakukan apapun untuk Anda. Tuan, Inter mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, saya tahu, tetapi belum saatnya. Kembalilah, tinggallah bersama teman-teman Anda untuk saat ini, dan jangan biarkan siapapun tahu Anda memiliki merek jiwa saya atau tentang klan saya. Bersikaplah biasa saja, seperti yang biasa kau lakukan. Aku akan memanggilmu lagi dalam beberapa hari bersama yang lain. Sesuai perintahmu, Master. Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Namun dalam hati Es kecewa karena dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh leluhur rubah ini. Setidaknya dia mendapat informasi tentang bola elemen, dan dia tidak perlu khawatir tentang penjaga bola juga. Aku harus bertindak sebelum dia bisa. Mata Es berkilauan dengan cahaya pencuri. Sebuah lorong muncul di kabut dan Gage muncul lagi, dan ketika dia melihat Feng berlutut, dia tahu dia telah berubah, dan mereka tidak perlu khawatir tentangnya lagi. Inter menatap Gage dan berkata tanpa ekspresi dalam bahasa binatang, kembalilah dan kurung dia bersama yang lain. Dalam 2 hari, buka segelnya, tetapi pastikan mereka tidak melihatmu. Gunakan cacing hantu untuk interaksi apapun dan setiap hari ke-7 siksa mereka semua selama 6 jam sampai aku memberikan perintah berikutnya. Es meringis karena dia bisa mengerti dengan jelas apa yang baru saja dikatakannya. Dia tidak ingin orang lain melihat klan binatang buas, dan menyiksa kita setiap 7 hari. Aku harus keluar dari sini dan menyingkirkan klan rubah ini. Gage mengangguk dengan hormat, dan mereka berdua meninggalkan puncak gunung dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Inter menatap penghalang biru itu dengan mata dingin dan bergumam, aku hampir menyatu dengan altar pengendali hantu ini, dan kemudian aku akan bisa bergerak bebas dan akhirnya meninggalkan tempat terkutuk ini dan membunuh wanita jalang pengkhianat itu. Tunggu saja di area tengah gunung rubah. Es dikawal oleh rubah alam jiwa lainnya ke penjara gelap ini,
di mana ia melihat sangkar kecil dan semua iblis dan troll tanah lainnya di balik sangkar terpisah. Ia juga dikunci secara terpisah, tetapi yang lainnya masih tidak sadarkan diri karena es, dan ia juga bisa merasakan sangkar ini istimewa dan tidak ada ki di dalamnya, atau ia tidak bisa mengedarkan ki tanahnya juga. Yang membuatnya semakin penasaran tentang apa yang didapat leluhur rubah di reruntuhan itu untuk membuat semua ini. Setelah mengurungnya, rubah itu pergi dan diam-diam muncul di penjara. Namun, es tidak terganggu olehnya karena ia baik-baik saja dan jika ia mau, sangkar ini tidak akan bisa menghentikannya, tetapi ia takut Inter akan mengawasinya, jadi ia tetap diam. Karena kebiasaan, ia membuka peta takdir untuk memeriksa di mana ia berada, dan ia heran ketika melihat peta takdir perak telah berubah menjadi abu-abu lagi. Moira, apa yang terjadi? Ia bertanya, ia tidak mendapatkan apapun yang ia butuhkan, jadi apakah peta ini berubah? Moira menjawab dengan tidak yakin, saya pikir informasi yang Tuan S dapatkan dari rubah itu adalah apa yang ditunjukkan oleh peta takdir perak ini. Mata S menyipit. Sekarang, setelah dia memikirkannya, informasi akurat tentang bola elemen apapun benar-benar bernilai kesempatan perak ringan baginya. Sepertinya memang begitu. Baiklah, ini juga bagus sekarang. Saya tidak perlu khawatir mencari di tempat ini. Tetapi saya harus menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Bisakah Anda merasakan jika seseorang mengawasi kita? S bertanya dengan antisipasi. Dia tahu menanyakan sistem pertanyaan yang sedikit seperti ini hanya akan menghasilkan keheningan. Dia tahu dari pengalaman, jadi dia tidak repot-repot menanyakannya. Tidak, nilai saya tidak cukup tinggi. Saya malu. Moira meminta maaf. Jangan khawatir tentang itu. Saya tidak berpikir rubah tua itu akan repot-repot mengawasi saya setelah mencap saya dengan merek jiwanya. Kata S. Dia juga tampak terburu-buru tentang sesuatu setelah saya memberitahu dia tentang Raja Iblis Pedang, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Dia tahu kehadirannya masih rahasia, jadi hanya Blade Demon King yang akan datang, dan dia harus melewati reruntuhan tempat dia terperangkap selama 500 tahun. Mungkin itu sebabnya dia tidak khawatir tentang Raja Iblis dan yakin bisa keluar dari sini. Lalu masih ada kita. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi itu tidak ada apa-apanya selain buruk. S berpikir keras, tapi dia tetap tidak mengambil tindakan apapun dan menunggu selama 2 hari sebelum bergerak. Tanda pisah. Toko Leonhard, di lantai atas. Freya menatap Alia dengan tatapan tajam. Dia berkata, berapa banyak yang kamu temukan? Alia dengan hormat berkata, ada 18 yang bisa kita manfaatkan. Tapi menurutku itu bukan ide yang bagus. Lakukan saja apa yang kukatakan. Jangan khawatir tentang reaksi keras. Freya memotong pembicaraannya dan mengganti topik. Bagaimana dengan 4 klan pedang? Alia menggigit bibirnya saat menjawab, mereka semua menunjukkan minat besar pada usulan kita, tetapi mereka menginginkan keberadaan Feng terlebih dahulu sebelum mereka bersedia bekerja sama. Tetapi mengapa kita membutuhkan mereka? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan nada ragu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah pertemuan dengan iblis itu, dia bisa merasakan majikannya telah berubah entah bagaimana. Perubahan yang paling kentara dan menjengkelkan adalah dia mulai mencuri dari para pekerja dan kemudian, anehnya, dia mengembalikan barang-barang mereka. Lebih jauh, Alia harus mengakui, bahwa Freya juga ahli dalam hal itu. Sebagai korban pertama, dia sangat mengetahuinya. Meskipun demikian, dia tidak berani membantah dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan selama dia mengembalikan barang-barang curian itu. Tidak apa-apa. Tetapi hal-hal yang telah dia lakukan selama beberapa bulan terakhir benar-benar di luar karakternya, dan itu berisiko seluruh operasi mereka terbongkar jika mereka gagal atau melakukan kesalahan apapun. Itulah sebabnya dia khawatir. Freya menatap Alia dengan mata penuh arti. Meskipun Alia benar-benar setia padanya dan tidak bisa mengkhianatinya, dia masih memiliki niat baik terhadapnya karena dialah orang pertama yang mengikutinya. Dia menghela napas dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu. Tapi percayalah padaku, tidak akan terjadi apa-apa pada kita dengan semua ini. Alia tidak bisa hanya mengangguk dan menyerah. Dia tahu Freya tidak akan pernah mengungkapkan niatnya kecuali dia mau, jadi tidak ada gunanya membujuknya. Pada saat ini, mata Freya tiba-tiba sedikit melebar dengan sedikit keheranan, dan dia menatap Alia dan berkata, aku akan memberitahumu kapan harus mendekati klan. Pergilah sekarang. Alia membungkuk dan meninggalkan Freya sendirian.
Apakah sudah waktunya? Pikirnya saat kubus komunikasi utama muncul di tangannya, yang terhubung dengan S. Dia baru saja menerima pemberitahuan tentang sebuah misi, yang isinya cukup sederhana, hubungi aku. S telah mengatakan padanya bahwa dia akan menghubunginya saat dia membutuhkannya dengan cara ini, jadi dia tidak terkejut karenanya. Tapi dia masih heran betapa kontinentalnya fungsi misi ini. Kubus itu berkilauan di tangannya sebelum suara S berdering. Takdir, Freya dengan tenang menjawab, pencuri. Ini adalah frasa rahasia, takdir pencuri, yang dipilih oleh S untuk memastikan tidak ada yang lain menggunakan kubus ini. S berkata, aku menghubungimu untuk memberitahumu ada perubahan rencana. Mata Freya menyipit dan berkata dengan muram, perubahan seperti apa? Kau tahu, kita tidak bisa begitu saja mengubah rencana karena kau menginginkannya. Seluruh organisasi kita bisa terancam karenanya. Suara S yang meminta maaf berdering. Aku tahu, tapi itu tidak akan mengubah poin utamanya. Sebaliknya, kupikir organisasi mungkin menerima beberapa manfaat karenanya. Baiklah, katakan padaku, katanya, dengan ragu-ragu. Saat ini aku ditangkap oleh binatang purba dengan garis keturunan bangsawan. Suara S muram. Freya berseru, apa, kau yakin, itu binatang purba, bukan binatang iblis. Reaksinya sudah diduga karena ini terlalu sulit dipercaya baginya. Pertama, S dan sekarang binatang purba. Apakah ras iblis mulai menurun? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir seperti ini. Tapi itu bukan kekhawatiran utamanya saat ini, itu sebenarnya adalah S yang ditangkap. Karena dia tahu betapa menakutkannya kemampuan S untuk bersembunyi, dan siapapun yang bisa menangkapnya bukan hanya orang biasa. Aku yakin, aku berbicara dengannya dan ada seluruh koloni dari spesies yang sama di sini. Kata S, ekspresi Freya tenggelam, lalu mengapa kau bisa menghubungiku? Bukankah mereka mengambil cincin penyimpananmu atau menguncimu di suatu tempat khusus? Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri, dan aku tidak melakukannya di bawah kendali orang lain, jadi jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak bisa diperbudak, kau seharusnya lebih tahu. S meyakinkan, dia takut wanita ini akan terlalu memikirkannya, dan itu akan merepotkan baginya. Freya memang baru saja memikirkan kemungkinan ini, tetapi sekarang setelah S mengingatkannya, dia dengan cepat menepisnya. Siapa yang bisa memperbudak seseorang yang diberkati oleh dewa, kan? Dia benar-benar percaya padanya dan berkata, baiklah, apa yang kau butuhkan dariku? Jika ada koloni binatang purba, kita tidak perlu melakukan apapun sendiri dan membiarkan iblis mengurusnya. Suara riang Es terdengar, aku tahu kau akan mengerti maksudku tanpa aku menjelaskannya. Tetapi binatang ini tidak mudah untuk dihadapi. Dia mengendalikan pasukan iblis yang tidak punya pikiran, mungkin lebih dari 10.000, dan percayalah padaku ketika aku mengatakan mereka menakutkan ketika harus bertarung di wilayah mereka sendiri. Sepertinya kau ditangkap atas kemauanmu sendiri karena kau tahu banyak tentang mereka. Aku tidak khawatir tentang apapun. Freya mencibir ketika dia memikirkan bagaimana S membodohinya, dan sedikit kebencian melintas di matanya. S terkekeh, jangan menyanjungku. Jauh lebih mudah dengan cara ini untuk mencapai tujuan pertamaku. Pastikan kamu membangkitkan cukup banyak perhatian terhadap tempat ini. Aku mengerti, tapi aku butuh sesuatu yang lebih spesifik untuk membangkitkan perhatian orang-orang eksentrik itu. Jawab Freya, suara percaya diri S terdengar, tidak masalah. Katakan saja kepada mereka bahwa binatang buas ini memiliki warisan utuh dari Kaisar Iblis Tua dan sekarang berencana untuk melarikan diri dengannya dari reruntuhan. Apakah itu cukup untuk mendapatkan perhatian mereka? Mata Freya berbinar karena terkejut. Apakah kamu serius? Tentu saja tidak, tetapi ketika mereka melihat teknik merek jiwa yang dimilikinya, aku yakin mereka tidak akan percaya apapun kecuali mata mereka sendiri, kan? Suara S dipenuhi dengan niat jahat. Teknik merek jiwa. Freya terkejut. Dia tentu tahu tentang teknik kuno yang hilang ini. Namun, ekspresinya berubah lebih jauh ketika dia memikirkan sesuatu. Kamu, mungkinkah teknik ini tidak efektif padamu? Cepatlah. Kurasa itu akan berhasil dalam apapun yang dilakukannya selama ratusan tahun. Kita akan menuai keuntungan besar dengan pisau pinjaman ini. Mata Freya berbinar gembira saat dia berkata, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Beri aku informasi lebih lanjut tentang binatang buas ini. Baiklah, keesokan harinya,
Di dalam kastil Blade Demon King, ruang singgasana. Mata Blade Demon King dipenuhi amarah dan kekhawatiran saat dia melihat Whitefire yang berlutut, yang masih dalam penampilan compang camping dan baju besi yang rusak. Kakakmu berani melarikan diri sementara anakku dibawa pergi oleh beberapa bajingan tak berakal. Dia berteriak dengan marah. Dia sangat menyayangi anak-anaknya, terutama Peter, yang merupakan yang termuda, dan dia paling mewarisi kepribadiannya. Sekarang dia mendengar beberapa iblis tak berakal menyandera dia dan bahkan memaksa Whitefire melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Whitefire tahu ini akan terjadi, jadi dia siap menerima hukuman apapun, tetapi itu bukan sepenuhnya salahnya, dan dia tahu rajanya bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia berkata, "Rajaku, aku siap menerima hukuman apapun. Tetapi aku khawatir ada seseorang di balik iblis-iblis itu, dan mereka menyandera pangeran dan yang lainnya karena alasan lain. Jika aku tidak melarikan diri, aku akan menjadi sama." Mata Blade Demon King berbinar karena kesal. Dia tahu Whitefire berkata jujur, dan dia setia tanpa keraguan. Tapi dia tetap merasa ini terlalu tidak masuk akal, bahwa iblis-iblis yang tidak punya pikiran itu bisa mengalahkan Whitefire. Meskipun begitu, dia harus mengurusi masalah putranya terlebih dahulu sebelum Whitefire. Dia hendak berdiri untuk pergi sendiri ke tempat itu untuk menyelamatkan putranya ketika pintu aula singgasana terbanting terbuka dan Aura muncul dengan ekspresi pucat di wajahnya. Apa sekarang? Ekspresi Blade Demon King semakin tenggelam karena dia tahu Aura tidak akan pernah menerobos masuk ke aula singgasana seperti ini jika tidak ada sesuatu yang sangat penting. Whitefire juga merasakan sesuatu yang salah ketika dia melihat Aura hampir terengah-engah seolah-olah dia berlari dengan kecepatan penuh. Aura tidak mengatakan apa-apa, dan sebuah gulungan muncul di tangannya dan dia menyerahkannya kepada Blade Demon King. "Silakan lihat ini, Rajaku." Blade Demon King membuka gulungan itu dengan ragu, sementara Whitefire menatap Aura dan gulungan di tangan Raja Iblis dengan rasa ingin tahu, tetapi dia tetap berlutut. Ekspresi Blade Demon King tiba-tiba mulai berubah pucat saat dia membaca konteksnya. Pada akhirnya, napasnya kasar saat aura tajam memenuhi seluruh aula tahta. Dia tiba-tiba berdiri dan melolong dengan jijik. "Ras binatang kuno, bagus, sangat bagus." Tanda pisah. 2 hari kemudian, di dalam ruang kultivasi Raja Iblis Kabut, dia juga memiliki gulungan dan peta di tangannya saat mereka gemetar sementara kabut di sekitarnya menjadi semakin gelap. "Jadi, anakku dibunuh oleh anggota ras binatang kuno karena dia menemukan sumber kristal jiwa yang diekstraksi oleh hewan-hewan itu. Jika aku pergi ke tempat ini yang ditandai pada peta ini, aku akan menemukan tempat di mana sumber kristal jiwa diekstraksi. Jika itu benar, aku akan membunuh semua binatang itu." Dia segera meninggalkan ruang kultivasinya dan bergegas menuju pegunungan bayangan untuk memastikan konteks gulungan itu. Tanda pisah. 8 hari kemudian, Provinsi ke-8, yang merupakan provinsi terdekat dengan zona kerajaan, dikenal sebagai Provinsi Penjinak Iblis Perkasa, yang diperintah oleh suku Penjinak Iblis. Suku Penjinak Iblis memiliki suku iblis yang kuat yang dapat mengendalikan binatang iblis, dan semua binatang iblis yang indah dan kuat yang ada di 8 provinsi berada di bawah kendali mereka. Di dalam aula yang terang dan luas, seorang iblis tinggi duduk bersila sambil melihat gulungan di tangannya. "Jadi, binatang purba dengan garis keturunan kerajaan bersembunyi dan bersekongkol melawan ras kita. Aku hanya berpikir untuk pergi ke tanah binatang itu dan menjinakkan 1 atau 2 binatang kerajaan untuk ditambahkan ke koleksiku. Tapi mereka sendiri menghitung kematian. Tidak ada yang bisa menyalahkanku sekarang. Little Fang, ayo pergi ke domain pedang di rapat dewan. Sudah lama sejak aku melihat Blade dan yang lainnya." Tepat saat suaranya menghilang, kepala raksasa di bawahnya membuka mata ularnya yang buas. Tanda pisah. 2 provinsi luar pertama, Provinsi Hantu Perkasa, dan Provinsi Darah Perkasa, 2 provinsi dalam lainnya, Provinsi Bumi Perkasa, dan Provinsi Bulan Perkasa, dan Provinsi Inti ke-7, Provinsi Tombak Perkasa. Raja Iblis dan para pembantu kuat mereka juga dipanggil oleh Dewan Kerajaan di domain pedang, tak lama setelah mereka menerima gulungan yang sama seperti setiap domain lainnya. Secara keseluruhan, karena satu gulungan ini, 8 provinsi terguncang karena gulungan ini berasal dari burung beo yang maha tahu, yang meskipun terkenal, sumber informasi yang dapat diandalkan. Jika isi gulungan itu benar,
maka itu adalah konspirasi besar dari benua binatang dan jika ras lain entah bagaimana mengetahuinya, mereka akan berubah menjadi bahan tertawaan dunia. Isi gulungan-gulungan ini selanjutnya dikonfirmasi oleh dua Raja Iblis yang disebutkan di dalamnya, dan mereka terhubung dengan binatang kerajaan misterius ini entah bagaimana. Hal itu berubah dengan cepat karena Blood Demon King mengonfirmasi kemunculan reruntuhan tempat putranya diculik, dan kemudian Mist Demon King maju untuk mengonfirmasi informasi yang mengejutkan itu, yang membuat banyak orang mengumpat dengan marah. Ternyata ada sumber kristal jiwa tingkat 4 di Gunung Bayangan, yang sekarang sepenuhnya diekstraksi oleh binatang buas ini. Dia juga mengonfirmasi pembunuhan putranya ketika dia menemukan sumber kristal jiwa ini oleh binatang buas itu. Itulah sebabnya Dewan Kerajaan segera memperhatikan hal ini dan memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu dan membunuh binatang buas itu untuk membuat pernyataan. Namun, ada satu pertanyaan yang belum terjawab, bagaimana burung Nuri Mahatau bisa mendapatkan informasi yang mengejutkan ini? Dan informasi itu sangat akurat sehingga mereka mulai curiga bahwa orang ini berasal dari kubu musuh. Meskipun demikian, burung Nuri Mahatau bukanlah masalah yang berarti bagi para iblis saat ini. Karena seluruh fokus mereka tertuju pada binatang kerajaan misterius ini. Itu semua karena sebuah kalimat sederhana dalam gulungan itu, binatang itu memiliki warisan kaisar iblis kuno yang ditemukannya di reruntuhan itu. Hal ini menggemparkan setiap eksistensi tingkat Raja Iblis, dan itulah sebabnya mereka dengan cepat menyetujui pertemuan ini di wilayah pedang. Karena jika ini benar, maka mereka harus menangkap binatang itu dan mendapatkan warisannya. Namun, tidak ada yang dikonfirmasi sampai mereka melihatnya sendiri, tetapi kesempatan itu cukup bagi mereka untuk bergerak. Tanda pisah. Iblis bertopeng dan pembunuh tentu saja telah melihat gulungan-gulungan ini juga karena mereka juga dihubungi oleh boneka burung Nuri Mahatau. Pembunuh tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan ragu, "Yang mulia, apakah kita akan menghadiri pertemuan itu dalam 2 hari?" Iblis bertopeng itu menjawab, "Tentu saja, jika setitik dari gulungan itu benar, maka kita harus pindah. Lupakan soal warisan. Kehadiran binatang buas kerajaan ini sudah cukup untuk menyatakan perang terhadap binatang-binatang itu. Sepertinya mereka lupa tentang bagaimana kita menunjukkan belas kasihan dan membiarkan mereka hidup." Suaranya dipenuhi dengan kebencian terhadap ras binatang buas kuno. Killer mengangguk, "Memang, Yang Mulia, kita tidak bisa membiarkan pelanggaran ini berlalu begitu saja. Tetapi bagaimana jika itu benar-benar memiliki warisan tingkat kaisar? Jika itu benar, maka kita tidak membutuhkan pencuri itu lagi. Dan siapa yang berani memperjuangkannya melawanku? Apakah menurutmu raja-raja itu cukup bodoh untuk melawanku?" Dia mencibir tanpa sedikit pun rasa khawatir. Mata Killer bersinar dingin saat dia mengangguk, "Ya, tetapi kita harus berhati-hati terhadap burung beo Mahatau ini. Kita mencarinya beberapa saat tetapi belum berhasil, tetapi dia tahu di mana menemukan kita. Orang ini mungkin lebih berbahaya daripada yang kita duga. Hanya karakter kecil yang ingin meraup keuntungan dalam kekacauan dengan merilis informasi ini. Cukup jelas dia tidak bisa menghadapi penghalang itu atau binatang buas kerajaan di dalamnya, jadi dia membiarkan informasi itu menyebar ke orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Tetapi jika informasinya ternyata tidak benar, maka seluruh petinggi benua akan menyerangnya, dan pada saat itu, dia mungkin datang memohon perlindungan padaku. Biarkan aku melihat apakah dia tetap sombong pada saat itu." Dia mencibir dengan dingin. Pembunuh membungkuk dengan hormat, "Kebijaksanaan Yang Mulia memang di atas kami para pelayan rendahan. Pergilah, beritahu Dewan bahwa aku akan menghadiri pertemuan ini secara pribadi dan memimpin serangan ini di reruntuhan itu." Pembunuh menerima perintahnya dan pergi. Iblis bertopeng itu ditinggal sendirian, dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu saat sebuah kubus emas muncul di tangannya dan dia sedikit gemetar. Dia bergumam dengan khawatir, "Ini buruk. Tanda pisah." Tempat pertemuan untuk rapat dewan ini tidak lain adalah pinggiran White Hill Plains. Tempat ini dipilih karena Blood Demon King dan Mist Demon King bersikeras untuk melakukan ini sesegera mungkin karena kerabat mereka terlibat. Mereka juga yang pertama tiba di tempat ini sebelum orang lain. Mengikuti Blood Demon King ada 5 utusan pedang, termasuk Whitefire dan 500 ksatria yang kuat. Sementara Mist Demon King dikawal oleh 6 Misty Killers dan 1000 prajurit kereta. Mereka semua tahu tentang pasukan di bawah binatang kerajaan ini, jadi setiap Raja Iblis membawa orang-orang kuat mereka pada malam yang sama. Di dalam sebuah perkemahan yang luas,
Saat ini ada iblis-iblis yang kuat duduk mengelilingi sebuah meja, dan setiap dari mereka memiliki aura yang menakutkan di sekitar mereka. Jika ada yang melihat mereka bersama, mereka akan sangat terkejut karena 7 dari mereka adalah tulang punggung dari 8 provinsi, 7 Raja Iblis dan hanya 1 yang hilang. Sementara 5 lainnya tidak setenar 8 Raja Iblis, tetapi otoritas mereka bukanlah lelucon karena mereka mengendalikan Dewan Iblis Kerajaan di 8 provinsi, mereka tidak lain adalah 5 tetua tinggi. Jika ras lain tahu 12 pembudidaya alam manifestasi berkumpul bersama, mereka akan mengira itu akan menjadi perang. Namun demikian, suasananya tidak harmonis karena raja-raja iblis ini tidak akur satu sama lain dan jarang berhubungan. Namun, daya tarik warisan Kaisar Iblis Tua itu terlalu besar bagi salah satu dari mereka untuk menolak panggilan itu. Bahkan jika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan datang sendiri. Raja Iblis Pedang memecah kesunyian dengan nada tidak sabar. Apa yang masih kita tunggu? Tetua Agung Lora membalas dengan sepasang bola mata perak dan emasnya yang bersinar dengan permusuhan. Sama tidak sabarnya seperti biasanya. Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Putraku diculik oleh binatang itu dan aku tidak melihat gunanya menunggu lagi karena kita semua ada di sini. Dia mengejek, sama sekali mengabaikan Lora, yang membuatnya menggertakkan giginya. Iblis kekar dengan kulit ungu dan mata biru langit itu berbicara, aku setuju dengan Raja Iblis Pedang. Orang-orang kita siap menyerbu tempat itu. Dia memiliki sikap dingin, dan dia adalah Raja Iblis Bulan dari Provinsi Might Moon. Kali ini, Tetua Agung Crimson Flame membalas dengan ramah, kita tahu kedua raja punya alasan yang sah, tetapi masih ada seseorang yang hilang dan kurasa bukan ide yang bagus untuk meninggalkan orang itu. Seorang iblis jangkung dengan sikap yang mengesankan mendesah, biar ku tebak, zona kerajaan. Dia memiliki sepasang pengeras suara merah kristal, kulitnya merah tua seperti darah, dan matanya dipenuhi dengan haus darah. Dia adalah Raja Iblis Darah dari Provinsi Darah Perkasa. Iblis dengan kulit pucat pasi melengkungkan bibirnya. Dia memiliki wajah iblis dengan mata kosong seperti hantu. Memang, kami sedang menunggu komandan kami. Ada sedikit ejekan dalam suaranya. Dia adalah Raja Iblis Hantu dari Provinsi Hantu Perkasa, dan dia juga sangat kejam karena Provinsi Hantu berada di tepi benua iblis, dan itu tidak relatif aman, seperti provinsi lainnya. Dia tidak ada di sana karena dia lemah, tetapi karena dia jauh lebih mampu daripada siapapun yang hadir untuk mengawasi gerbang depan benua iblis. Provinsi Hantu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Raja Iblis Darah karena mereka paling dekat dan saling membantu sesekali. Yah, mau bagaimana lagi? Bagaimana kalau kita bahas sumber kristal jiwa? Seorang iblis kekar dengan mata kuning tajam dan kulit perunggu berbicara, menarik perhatian semua orang ke Raja Iblis Kabut, yang dikelilingi oleh kabut hitam. Dia adalah Raja Iblis Tombak dari Provinsi Tombak Perkasa. Suara merdu namun dingin Raja Iblis Kabut terdengar. Aku sudah memberitahu semua orang apa yang kutemukan. Tidak ada kristal jiwa yang tersisa di tempat itu, dan semuanya telah diserap. Bahkan jika ada kristal jiwa di sana, bukan giliranmu untuk menuntutnya. Raja Iblis Tombak mencibir, aku tidak suka nada bicaramu, Miss, bahkan jika kau kehilangan seorang putra, ini tidak memberimu hak untuk berbicara dengan atasanmu. Ekspresi Raja Iblis Pedang berubah dingin saat ini. Raja Iblis Tombak adalah yang paling sombong dari semuanya karena dia adalah pengawas provinsi ketujuh dan juga cukup serakah. Dia tentu saja menginginkan kristal jiwa, yang merupakan komoditas yang cukup langka, dan dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, bahkan jika Raja Iblis Kabut kehilangan putranya. Dia adalah satu-satunya orang di ruangan ini yang menerima peta tempat itu, jadi ini tentu saja membangkitkan keraguan orang lain. Namun tidak ada yang sejelas dia. Kabut di sekitar Raja Iblis Kabut mulai berkibar saat aura dingin muncul. Dia akan menyerang. Cukup, Tetua Agung itu berkata tajam, dengan permata hitam berbentuk berlian 3 cm tertanam tepat di antara kedua alisnya. Dia dipanggil Grim Jade. Permata hitam di antara kedua alisnya berkilauan dalam cahaya gelap redup saat aura yang dilepaskan oleh Raja Iblis Kabut menghilang sementara Raja Iblis Tombak yang mengejek, ekspresinya berubah saat dia tersedak darah dan menatap Grim Jade dengan marah dan takut. Grim Jade menyipitkan matanya dan memperingatkan, kami semua tahu sifatmu, Spear, jadi jangan memprovokasi dia, atau aku tidak keberatan memberimu pelajaran seperti dulu. Raja Iblis Tombak mendengus dingin tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Dia tahu para tetua agung ini tidak mudah untuk dipermainkan, dan hanya beberapa dari mereka yang sebanding atau lebih kuat dari mereka berlima. Kita harus membahas burung beo yang maha tahu ini. Tidakkah kalian semua merasa aneh bagaimana ia memiliki semua informasi ini dan begitu akurat pada saat itu? Seorang iblis dengan kulit coklat dan mata zamrud berkata dengan nada ragu. Dia adalah Raja Iblis Bumi dari Provinsi Might Earth, dan dia adalah yang paling bijaksana dari semua Raja Iblis. Darkhold menjawab, kami sudah melakukannya, tetapi ia menyembunyikan jejaknya dengan sangat baik. Adapun iblis-iblis yang mengirimkan gulungan itu, mereka hanyalah manusia biasa dengan tanda-tanda budak dan menurut mereka bahkan tidak tahu siapa yang memperbudak mereka dan kapan. Mata Raja Iblis Bumi bersinar terang saat bibirnya melengkung. Itu sebabnya kita harus mencoba pendekatan lain. Bagaimana kalau memberinya gelar Raja Iblis? Semua orang memandang Raja Iblis Bumi seolah-olah dia orang bodoh. Bagaimana mungkin gelar Raja Iblis diberikan kepada sembarang orang? Ambang batas pertama dan terpenting untuk menjadi seorang yang memiliki kultivasi alam manifestasi, yang semua orang tahu hampir mustahil, dan pengakuan zona kerajaan datang sesudahnya. Meskipun ada Raja Iblis liar, mereka semua pantas mendapatkan gelar mereka. Adapun burung beo yang maha tahu, itu adalah hantu, dan tidak ada yang tahu suku macam apa dia berasal atau seberapa kuat dia. Jadi, saran Raja Iblis Bumi lebih merupakan lelucon daripada sesuatu yang layak dipertimbangkan. Namun, pedang putih, yang terdiam selama ini, akhirnya berbicara dengan sedikit rasa tertarik, silakan lanjutkan. Sekarang semua orang menatap pedang putih dengan mata ragu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Tidak seorang pun di 8 provinsi berani melawan atau membalas iblis ini, tidak seorang pun. Raja Iblis Bumi berkata dengan hormat, saya pikir senior pedang putih sudah menyadarinya. Tetapi saya akan tetap berterus terang dan melampaui batas saya. Apakah ada di antara kalian yang pernah mempertimbangkan bagaimana burung beo yang maha tahu ini berhasil menciptakan jaringan informasi terbesar tepat di bawah hidung kita? Bukan saja kita tidak punya apa-apa tentangnya, tetapi kita juga tidak tahu jenis kelaminnya. Tidakkah menurutmu orang seperti ini pantas untuk ditempatkan di Dewan Kerajaan? Kita semua telah mencoba berbagai pendekatan selama ini, tetapi pendekatan-pendekatan itu memiliki satu kesamaan, kita mencoba menemukan dan mengendalikan orang ini, bukan. Tetapi kita tidak pernah mencoba merekrutnya sekalipun, karena kita terlalu berpikiran sempit dan dibutakan oleh keuntungan-keuntungan kecil. Orang ini memiliki kemampuan, dan bayangkan jika kita memberinya banyak sumber daya dan menyuruhnya membuat jaringan seperti itu di benua lain. Mata semua orang berbinar, mereka jelas mengerti apa yang dimaksud Raja Iblis Bumi di sini. Crimson Flame berbicara dengan sedikit ketidakpercayaan. Jadi, kau ingin membuat mata-mata pamungkas. Raja Iblis Bumi mengangguk sambil tersenyum, iya. Tidak ada orang seperti ini sebelumnya, tetapi sekarang ada. Jadi tidak perlu memiliki hubungan yang bermusuhan dengannya ketika itu bisa menjadi kekuatan kita, bukan? Selain itu, kupikir orang ini punya niat lain untuk mengungkapkan informasi seperti itu kepada kita dan tidak merilisnya ke masyarakat umum. Meskipun demikian, selama itu tidak menghalangi kita, mengapa kita tidak memberinya hadiah atas jasanya ini? Whitefire mengangguk sambil tersenyum tipis. Saya selalu mendengar rumor tentang kebijaksanaan Raja Iblis Bumi, tetapi menyaksikannya sendiri. Harus saya katakan, rumor itu tidak mendekati kenyataan. Kita tidak hanya memiliki alasan yang sah untuk memberi hadiah kepada burung beo mahatau ini sekarang, tetapi jika binatang kerajaan ini benar-benar mata-mata dari benua binatang dan memiliki warisan Kaisar Iblis lama, saya tidak tahu mengapa kita tidak dapat merekomendasikannya untuk gelar Raja Iblis. Raja Iblis Bumi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, senior, aku tahu kau pasti berpikir sama. Pada akhirnya, kita semua hanya memikirkan apa yang terbaik untuk ras kita dan orang ini adalah aset. Yang lain juga berpikir keras. Mereka tidak bisa tidak mengagumi penilaian Raja Iblis Bumi dan juga Api Putih, yang bersedia melihat gambaran yang lebih besar. Tepat pada saat ini, sebuah suara sombong terdengar, kuharap kita tidak terlambat untuk pesta ini.